Kalian dan saya akan melihat kisah penyihir yang lahir tanpa bakat mana dan ditendang dari akademi. Karena penyakit penyempitan pembuluh darah, darahnya benar-benar tersumbat di pembuluh darah tangannya sendiri. Penyakit ini membatasi potensi sihirnya hingga dia selalu dihina di sekolah. Bahkan para perundung sering datang tiba-tiba untuk memukulinya secara kejam. Suatu hari di toilet, dia dikepung habis-habisan. Mereka ingin mempermalukannya, tapi keadaan mendadak berbalik. Pecundang ini sudah berubah, dan hari itu justru para pembuli yang kena mantal. Dia membuat semua murid tertidur lelap tanpa rasa kantuk sedikit pun. Karakter utama kita ini juga tidak pernah terlambat sekolah, karena bisa melintasi kota secepat kilat sambil melatih auranya. Tentu saja hal itu membuat beberapa orang kesal. Tapi saat ujian sihir tiba, dia meraih nilai tertinggi dan menjadi peringkat pertama di seluruh sekolah akademi sihir tersebut. Ujian berikutnya adalah menjawab pertanyaan para juri. Namun, tantangan sebenarnya adalah bertahan di bawah tekanan aura kuat. Melihat bocah itu, dia membeku seperti karakter game yang sedang error. Salah satu juri mengamuk dan melepaskan aura pembunuh yang dahsyat. Di dalam hati dia panik, tapi luarnya tetap tenang seperti karakter game yang sedang mengatur isi tas penyimpanannya. Bahkan juri lain pun tidak sanggup menahannya. Melihat anak itu masih berdiri tegak, sang juri semakin bersemangat dan menaikkan tekanan auranya. Saat itu, dia merasa hampir mati. Bahkan ada juri lain yang sampai memuntahkan makan siang mereka sebelum akhirnya dilerai. Pria itu penasaran bagaimana bocah 14 tahun bisa tetap berdiri kokoh di hadapan auranya. Karakter utama kita yang tak terhentikan ini mendapatkan aura luar biasa hingga membuat sang putri jatuh hati padanya. Jawaban dari semua kehebatan instan ini adalah karena dia melompati waktu kembali. Nah, perhatikan bagian ini, karena dia kembali ke masa lalu dengan kekuatan gila. Dia seperti memakai cheat dan siap menguasai seluruh sekolah. Mari kita lihat aksinya. Russell Raymond adalah bangsawan yang belajar di Akademi Sihir. Namun dibuang karena dianggap gagal mengendalikan mana. Ayahnya gugur di medan perang, membuatnya terpaksa mengembara sebagai tentara bayaran. Satu-satunya harta yang tersisa dari masa lalunya hanyalah sebuah cincin dengan mata naga. Suatu hari saat keberuntungannya habis dan tidak punya uang, dia terpaksa bekerja membersihkan museum. Di sana dia menemukan kerangka naga kuno. Begitu dia mendekat, cincinnya bergetar hebat dan membangkitkan sang naga. Makhluk itu memberikan kekuatannya sebelum mengirim Russell kembali ke masa lalunya. Dalam sekejap dia kembali ke masa lalu akademi. Dia sayup-sayup mendengar teriakan gurunya, disusul suara hantaman buku di kepalanya. Dia langsung tersadar saat gurunya memarahi dirinya karena tidur. Tentu saja Russell bingung mengapa Profesor Hubert tiba-tiba ada di sana. Seingatnya, Hubert sudah meninggal dunia. Dia menatap sekeliling kelas lalu melihat tubuhnya sendiri dengan penuh keheranan. Dia akhirnya menyadari bahwa dirinya telah melompati waktu. Sementara itu, Hubert mengusirnya keluar kelas sebagai hukuman. Dia masih bingung sihir apa yang bisa mengembalikan dirinya ke masa lalu. Namun setelah dipikir-pikir, dia yakin kekuatan ini berasal dari naga purba yang berbicara. Dengannya, lalu dia menyadari cincinnya telah menghilang. Dan sempat curiga, apakah ibunya terlibat dalam semua ini? Pada saat itu juga sang profesor keluar dari kelas. Meskipun anak kita sudah meminta maaf, Hubert tetap tidak puas dan menyuruhnya datang ke ruangannya untuk bicara empat mata. Meski sedang dalam masalah besar, Russell Raymond malah menikmati momen ini sampai sebuah pukulan keras mendarat di belakang kepalanya. Tentu saja itu ulah komplotan perundung yang biasa mengganggunya. Salah satu dari mereka, si rambut pirang, hendak memukul Raymond lagi. Tapi temannya langsung menahan karena para guru sedang mengawasi. Russell Raymond mengenali anak berambut pirang itu sebagai Frederick. Frederick menatapnya tajam, lalu menyuruhnya ikut ke toilet jika masih sayang nyawa. Saat mereka berjalan pergi, karakter utama kita malah merasa aneh karena bersemangat melewati semua ini lagi. Tiba-tiba sebuah notifikasi sistem muncul di depannya, menyuruhnya memberi pelajaran keras kepada para perundung itu. Jika berhasil, dia akan mendapatkan sebuah batu sihir yang sangat berharga. Raymond tidak tahu ilusi macam apa ini. Namun sebelum sempat berpikir jernih, Frederick berteriak menyuruhnya cepat mengikuti mereka atau mencoba melarikan diri karena mereka
sama sekali tidak peduli. Kalian pasti tahu kan rasanya menghadapi bocah manja setelah bertahun-tahun jadi tentara bayaran? Russell Raymond menganggap semua ancaman murahan dari Frederick ini cuma seperti candaan belaka saja. Bagi dirinya, anak-anak ini hanyalah seperti boneka beruang. Begitu masuk ke toilet, Frederick mulai memaki Russell. Namun karakter utama, kita langsung membalas dan menyebutnya sebagai bajingan berwajah serangga. Ketiga perundung itu terkejut melihat keberaniannya, tapi mereka tidak akan mundur. Si paling tidak sabaran langsung melayangkan tinjunya. Namun Russell bergerak cepat menghindar, lalu memukulnya hingga tersungkur jatuh. Melihat itu, orang kedua langsung menyerang Russell Raymond dengan penuh amarah. Tapi dia juga terkena pukulan yang tidak kalah keras, dan langsung roboh hanya dengan sekali hantaman saja. Meski begitu, hal itu sama sekali tidak membuat Frederick takut. Dia justru terlihat semakin percaya diri, membuang rokoknya, dan bersiap bertarung sambil mengejek bahwa Russell hanya mengandalkan bela diri murahan. Dia menghina Russell sebagai keturunan keluarga yang sudah hancur. Frederick lalu memakai 4 cincin sihir di jarinya dan mengingatkan bahwa meskipun sihir dilarang di sekolah, artefak kecil tetap diizinkan. Dengan begitu, dia langsung menerjang karakter utama kita. Namun Russell dengan tenang menangkap tinju tersebut, memutar pergelangan tangan Frederick, hingga lawannya berlutut kesakitan di lantai kamar mandi. Tatapan dingin Russell Raymond membuat Frederick gemetar ketakutan sekaligus murka karena berani menyinggung keluarganya. Satu pukulan terakhir pun langsung mengakhiri segalanya dengan sangat telat dan memuaskan. Setelah memberi pelajaran berharga pada para pembuli, sang karakter utama melangkah keluar dan duduk bersandar di dinding sambil berpikir apakah tindakannya tadi sudah agak keterlaluan atau tidak. Tepat saat itu, notifikasi sistem melayang di depannya, dan dia mendapatkan batu sihir tingkat rendah seperti yang dijanjikan. Begitu batu itu mendarat di tangannya, sistem langsung menyuruhnya untuk mengonsumsinya. Russell Raymond ragu, apakah dia harus memakannya. Namun dia berpikir ini mungkin hadiah lain dari kesempatan kedua hidupnya. Dia pun mulai mengunyah batu itu, dan ternyata rasanya lumayan enak. Energi merah bernama mana bangkit menyelimuti tubuhnya. Sistem mendeteksi dia berhasil menyerap mana tersebut. Tiba-tiba dia merasakan dadanya sesak dan panik seketika. Namun dia segera memahami apa yang terjadi dan memegang dadanya agar lebih tenang. Russell menyadari mana yang dia telan mengalir keluar. Jadi dia membiarkan energi itu bekerja hingga layar sistem kembali muncul. Menyatakan lingkar mananya meningkat. Kekuatan itu tidak hanya bertambah, tapi juga diserap sepenuhnya oleh lingkaran sihir di jantungnya. Russell merasa sangat lega karena kondisinya akhirnya kembali stabil. Lalu dia tersenyum lebar karena hal ini terasa seperti menemukan harta karun tersembunyi. Dengan metode ini, dia bisa mengatasi penyempitan pembuluh mana yang menghambatnya. Dia merenungkan kehancuran keluarganya dan diusir dari Akademi Sihir. Penderitaannya bertambah karena dia juga harus hidup sebagai tentara bayaran. Kelas 3, tapi sekarang dia yakin bisa mengubah masa depan kelam itu sambil berjalan penuh percaya diri dan segera. Setelahnya, Russell Raymond mengetuk pintu ruangan Profesor Hubert lalu dipersilakan masuk. Ketika dia melangkah ke dalam, sang profesor menyuruhnya duduk. Raymond duduk dengan perasaan gelisah, dan Hubert memanggil namanya dengan nada khas orang tua saat memergoki anak nakal. Profesor Hubert merasa sikap Raymond hari ini sangat aneh dan tidak biasa. Mencoba mencari tahu penyebabnya, sang profesor mulai menebak masalahnya. Profesor Hubert mengatakan bahwa Raymond tidak bertingkah seperti biasanya hari ini. Untuk mencari tahu penyebabnya, dia mulai menebak-nebak dan menanyakan apakah Raymond sedang menghadapi suatu masalah yang sangat sulit. Sang guru berkata dia mendengar rumor tentang perundungan di kelas dan bertanya-tanya apakah itu alasannya. Raymond teringat kebaikan Profesor Hubert di masa lalu yang tidak pernah menyerah mendidiknya. Profesor Hubert langsung berdeham lalu berkata bahwa memedulikan murid adalah tugas seorang guru. Percayalah, petualangan seru kalian dan saya ini baru saja dimulai. Yuk, teman-teman. Kali ini, kita bakal melihat bagaimana Russell kena hukuman berat cuma karena ketiduran di kelas. Sang profesor membuka buku tebal di depannya dan memperingatkan bahwa hukumannya tidak akan mudah sama sekali. Dia memberikan tugas menganalisis bab dari buku pelajaran mereka, sebuah bagian sulit
yang bahkan membuat senior kewalahan. Saat sang profesor menjelaskan, layar hologram tiba-tiba muncul lagi membawa misi baru. Selesaikan tugas dari Profesor Hubert, sistem. Memberitahu bahwa dia bisa mendapat hadiah tambahan tergantung pada hasil kerjanya dan kepuasan. Sang profesor, hadiahnya adalah batu mana tingkat rendah dan sesuatu misterius lainnya. Russell Raymond melotot tidak percaya saat menyadari tugas sekolah biasa pun dianggap sebagai misi. Profesor menyadari reaksi itu, lalu bertanya, apakah tugasnya terlalu berat? Namun, karakter utama kita menjawab aman dan berterima kasih. Beberapa jam kemudian, Russell berhasil menyelesaikan tugas itu tanpa kendala. Baginya, ini tidak sesulit kelihatannya. Di kehidupan lamanya, dia memang menghabiskan banyak waktu belajar teori sihir karena payah memakai mana saat bertarung langsung. Namun di kehidupan baru ini, ada fokus lain yang jauh lebih mendesak. Sesuatu yang tingkat kepentingannya setara dengan belajar teori sihir. Hal krusial itu tidak lain adalah latihan memperkuat saluran mana dalam tubuhnya. Russell teringat kembali masa-masa saat menjadi tentara bayaran dan dikejar monster buas. Dia menjelaskan bahwa saluran mana adalah jalur mengalirnya energi sihir. Energi itu diserap melalui pernapasan, lalu mengalir menuju ke jantung. Dalam ingatan itu, sang monster tiba-tiba menerjang ke arahnya. Cakar raksasanya menghantam tanah dengan keras, membuat Russell harus melompat cepat untuk menghindar. Sambil terus berlari, dia melirik ke belakang dan melihat musuh menyerang lagi. Dia menjelaskan bahwa proses menembakkan energi keluar dari tubuh disebut sihir. Di dalam kilas balik, dia membentuk lingkaran sihir dan menembakkan semburan api raksasa dari tangannya yang langsung melahap habis tubuh monster itu. Masalahnya, semakin kuat saluran manamu, semakin banyak energi yang bisa disimpan dan dilepaskan dengan cepat. Namun, begitu kobaran apinya padam, monster itu ternyata masih berdiri tegak tanpa luka sedikit pun. Serangannya tidak cukup kuat, sama sekali tidak terluka. Serangannya terlalu lemah untuk menggores monster itu. Nah, disinilah kita tahu dia dalam masalah besar. Russell mencoba membuat pelindung sihir untuk menahan serangan berikutnya. Tapi sebelum sempat merapal, sebuah hantaman keras mendarat di tubuhnya. Monster itu menghantamnya menggunakan ekor raksasa, lalu bersiap untuk menghabisinya seketika. Masa sih dalam ingatan itu, Russell menjelaskan bahwa kondisi tubuh lamanya membuat pertarungan melawan monster terasa seperti neraka. Dia terkapar lemas di atas batu besar dalam kondisi setengah sadar. Sesaat setelah terbangun, dia malah terpental lagi akibat serangan berikutnya hingga terperosok ke dalam celah batu yang sangat dalam. Dia bingung, apakah takdirnya yang sial atau keberuntungan. Entah mana yang benar, tapi kejatuhan itu membawanya ke sebuah gua bawah tanah tersembunyi. Saat tersadar, dia merintih kesakitan sambil mencari jalan keluar. Tak disangka, dia justru menemukan dua buku sihir kuno penuh rahasia aneh. Karakter utama kita mendekat dan meraih kedua buku misterius tersebut. Buku pertama bernama Overvein, sedangkan buku satunya bernama Wizard Body. Kembali ke masa kini, Russell bergegas untuk kembali melatih saluran mananya secara intens. Dia menjelaskan bahwa Overvein berfungsi memperkuat fisik sekaligus memperlebar saluran mana seseorang. Sementara Wizard Body mengajarkan cara mengubah jaringan otot menjadi bagian dari sistem sirkulasi sihir. Jadi, makin kuat tubuhnya, saluran mananya pun makin stabil. Russell ingat saat mencobanya di masa dewasa dulu, perkembangannya sangatlah lambat. Namun, karena fisiknya sekarang masih dalam masa pertumbuhan, hasil latihannya pasti jauh lebih dahsyat. Dia pun berlatih keras untuk mendobrak batas saluran mananya yang sempit. Latihannya berlanjut tanpa henti, sampai matahari mulai terbenam di ufuk barat. Sang protagonis akhirnya ambruk di bawah sebatang pohon rindang untuk menghela napas. Menyadari bahwa sekujur tubuhnya benar-benar terasa lelah dan mati rasa. Tapi dia tetap tersenyum dan merasa latihan hari ini sudah lebih dari cukup. Tiba-tiba, layar sistem muncul kembali secara misterius, memberitahu bahwa misi latihan fisik kuno Overvein mengharuskannya berlari sejauh 5 km. Sialnya, dia baru berlari sejauh 0,05 km saja. Hadiah untuk menyelesaikan lari 5 km ini adalah peningkatan kecepatan latihan yang jauh lebih besar. Russell langsung cemberut melihat persyaratan sistem yang tidak masuk akal ini. Sistem menyebutkan, misi lari ini bisa diulang sekali sehari
selama melatih fisik kunonya. Namun ada peringatan tambahan, seiring meningkatnya kemampuan fisik Russell. Jarak lari yang diwajibkan oleh sistem juga akan terus bertambah panjang. Begitu dia mencapai level overvein tertentu, misi harian ini baru akan berhenti muncul. Panik, Russell menggerutu kenapa sistem ini sangat buru-buru. Pengumuman itu terasa seperti ancaman halus, memaksanya untuk terus berlari tanpa henti. Dia sadar kesempatan emas ini tidak boleh disia-siakan begitu saja. Sambil menahan lalat, dia terus berlari hingga mencapai 1,4 km, lalu 2,7 km. Pada titik ini, kedua kakinya sudah mulai gemetar hebat. Rasa sakitnya begitu menyiksa hingga dia terpaksa berhenti, karena lututnya terasa seakan mau patah. Saat memeriksa layar sistem, ternyata jaraknya sudah mencapai 3,6 km. Karena sudah sangat dekat, dia memutuskan melakukan satu dorongan terakhir. Menggunakan sisa-sisa tenaga yang ada, Russell berlari ke setanan demi mencapai garis akhir. Larut malam itu, notifikasi misi selesai akhirnya muncul dan hadiahnya siap diambil. Dia langsung ambruk ke tanah, merasa satu langkah lagi bisa membunuhnya. Meski sangat lelah, hembusan angin malam membuatnya tersenyum puas. Tapi kemudian, dia mendadak bingung bagaimana caranya untuk kembali ke asrama dengan kaki lemas. Begini keesokan paginya, Profesor Hubert memeriksa laporan Russell dengan wajah tidak percaya. Keesokan paginya, Profesor Hubert memeriksa laporan Russell dan terkejut melihat isinya yang sangat detail. Kalian pasti bisa menebak reaksinya. Dia menatap Russell penuh curiga, bertanya apakah dia benar-benar menulisnya sendiri. Russell hanya tersenyum tipis dan mengiyakan. Akhirnya, Hubert mengaku sangat puas dengan analisis luar biasa tersebut. Layar sistem kembali menyala, menyatakan misi berhasil dan hadiah siap dikirim. Russell mendapatkan satu batu mana tingkat rendah serta sebuah permata tambahan berukuran sama. Tidak hanya itu, pemahamannya tentang ilmu pemanggilan makhluk sihir juga meningkat pesat. Ini berarti kekuatannya bertambah, konsumsi mananya berkurang, dan waktu perapalan sihir menjadi lebih cepat. Russell menyadari bahwa perluasan teori membuatnya jauh lebih kuat. Bertekad memanfaatkan momen ini, Russell langsung bersiap pergi setelah Hubert memuji hasil kerjanya. Namun sebelum keluar, dia meminta bantuan kepada sang profesor. Hubert yang heran bertanya, mengapa muridnya ingin menggunakan perpustakaan khusus dosen. Dia beralasan bahwa perpustakaan mahasiswa seharusnya sudah sangat lengkap. Namun Russell dengan santai menjawab bahwa dia telah melahap habis semua buku di perpustakaan mahasiswa tersebut. Tentu saja, pengakuan itu membuat sang profesor sulit percaya. Hubert bertanya kembali untuk memastikan, dan Russell menjawabnya dengan penuh keyakinan. Sang profesor tertegun heran, namun izin masuk perpustakaan khusus dosen tetaplah hal yang berbeda. Dia menegaskan bahwa Russell harus lulus beberapa ujian terlebih dahulu. Protagonis kita tersenyum gembira karena merasa syarat itu sangat adil. Tak lama kemudian, beberapa jendela misi baru bermunculan dari sistem. Semuanya terhubung dengan tugas-tugas dari Profesor Hubert yang menjanjikan imbalan sangat melimpah. Sembari berlari, Russell menggerutu tentang banyaknya tugas dari profesor yang sangat menuntut itu. Namun, karena teori yang kuat menghasilkan sihir dahsyat, dia merasa semua kerja keras ini sebanding. Dia berjanji akan mendapatkan akses ke pengetahuan tingkat tinggi akademi bagaimanapun caranya. Di samping itu, setiap misi yang diselesaikannya juga memberikan hadiah batu mana berharga, sehingga dia merasa mendapat keuntungan ganda yang sangat menguntungkan. Saat sedang asyik minum air untuk melepas dahaga, seseorang tiba-tiba menghampiri dan memanggil nama lengkapnya dengan nada sinis. Pemuda sombong itu bernama Anton Frederick, yang tampaknya memiliki hubungan dekat dengan Thomas. Anton menuduh Russell sebagai penyebab penderitaan sahabatnya, Thomas. Russell langsung membalas dengan santai, menanyakan apa masalahnya dan apakah Anton datang untuk balas dendam. Anton tertawa keras dan mengejek niat balas dendam itu sebagai hal konyol. Teman-temannya pun ikut tertawa mengejek di belakangnya. Dia menyuruh Russell untuk tidak terlalu percaya diri, karena tidak akan ada orang yang sudi membuang waktu demi membalas dendam pada sampah tidak berguna seperti dirinya. Anton lebih memilih untuk menghancurkannya secara langsung. Sambil berjalan melewatinya, dia sengaja menabrak bahu Russell dan mengingatkannya bahwa mereka akan segera bertemu di kelas. Karakter utama kita tertegun
dan bertanya-tanya mengapa musuhnya begitu yakin. Dia mendadak teringat bahwa mereka berada di kelas pertarungan sihir praktis, di mana para siswa akan saling berduel untuk dinilai. Sialnya, dalam ingatan kehidupan lampunya, Anton selalu mempermalukannya habis-habisan di kelas duel tersebut. Dia mengingat bagaimana Anton menghajarnya dengan sihir api, lalu berdiri di atas tubuhnya yang tak berdaya sambil mengejek saluran mananya yang cacat. Russell tidak percaya dia sempat melupakan kelas mengerikan itu. Dia harus segera bersiap sebelum terlambat. Tiba-tiba, layar sistem berbunyi memberikan misi baru. Russell harus mencapai lingkaran kedua dengan meningkatkan pemahaman tentang elemen-elemen sihir yang telah dikuasainya saat ini. Hari itu, dia menghabiskan seluruh waktunya untuk menyelesaikan setiap tugas dari Profesor Hubert. Hingga larut malam, keesokan paginya, dia membawa tumpukan dokumen tebal ke kantor profesor untuk menyerahkan semua tugas sulit tersebut. Layar hologram bermunculan memberikan notifikasi bahwa setiap misi telah berhasil diselesaikan dan hadiahnya kini sudah bisa diambil. Malam harinya, Russell kembali ke asrama dengan perasaan sangat puas setelah seharian penuh dengan aktivitas produktif. Malam itu, Russell pulang ke asrama dan memeriksa hadiahnya. Dia menatap 10 batu mana hasil kerja kerasnya dan bingung ingin diapakan. Tapi, apakah semua ini cukup untuk membalas dendam? Mari kita cari tahu di episode berikutnya. Apakah tubuhnya bisa menahan beberapa batu mana sekaligus tanpa meledak? Kalian dan saya bakal menyaksikan keputusan tergila di mana dia nekat menelan semuanya dan percaya pada hasil latihan kerasnya. Beberapa detik kemudian, dia langsung melempar 10 batu mana ke mulutnya dan mengunyahnya. Sempat hening sejenak, sebelum akhirnya mana meledak dahsyat dan langsung menyelimuti seluruh tubuhnya dengan sangat kuat. Cahaya terang benderang langsung memenuhi ruangan. Rasa sakit luar biasa membakar tubuhnya demi menarik mana menuju jantung. Russell dengan sigap membuka dan mengarahkan aliran pembuluh mananya demi memandu kekuatan dahsyat tersebut. Dia terus mengendalikan aliran mana itu, memaksanya masuk ke jantung. Meski rasanya menyiksa setengah mati, dia tetap bertahan dan mulai menggambar lingkaran baru di sekitar jantungnya seperti lingkaran yang pertama. Ini demi mencapai lingkaran kedua, kalau gagal, jantungnya bisa hancur lebur. Dia melukis lingkaran kedua dengan sangat hati-hati, tapi sempat ragu di detik-detik terakhir karena takut mengacaukan segalanya. Tapi nasi sudah menjadi bubur, dia harus menyelesaikannya. Begitu lingkaran itu sempurna, pembuluh darahnya langsung menyerap energi mana. Russell menolak menyerah apapun, taruhannya demi impian besarnya. Dia sadar tidak akan pernah menjadi penyihir hebat tanpa melewati ini semua. Russell bersumpah harus menembus lingkaran kedua. Tiba-tiba, kilatan cahaya raksasa melesat menembus jendela. Seolah-olah dia meledak berkeping-keping. Sesaat kemudian, dia terbangun di lantai dan sadar kalau usahanya berhasil. Dia akhirnya benar-benar mencapai lingkaran kedua. Sambil berbaring, dia merasakan kehangatan aliran mana mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Di saat itulah, sistem memberitahu kalau misinya sukses dan hadiahnya sudah siap diambil. Pemahamannya tentang elemen meningkat drastis. Otomatis daya hancur setiap sihir elemen miliknya juga ikut bertambah kuat. Keesokan paginya, sang profesor membaca semua laporan tugas dari Russell. Dia langsung terbelalak kaget karena tidak percaya bocah ini bisa menuntaskan semuanya secepat itu. Namun, masih ada satu rintangan lagi. Sebuah pertanyaan penentu sebelum izin akses diberikan, tapi anehnya sangat mendasar. Dari 4 struktur yang membentuk sebuah sihir, manakah yang paling krusial? Pertanyaan mendadak ini sukses membuat si karakter utama terdiam. Hubert yang menyadari keheningan itu, mulai menyesal menanyakan hal yang dia sendiri pun baru menyadarinya belum lama ini, karena tidak ingin membuat muridnya tertekan. Sang profesor buru-buru bangkit berdiri. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini, karena disinilah Russell justru menjawab dengan sangat percaya diri hingga membuat Profesor Hubert terkejut setengah mati. Sang profesor terdiam dan mulai menyimak penjelasan Russell bahwa bagian paling penting dari sihir adalah citra mental sang perapal. Penjelasan itu seketika membuat Hubert merenung dalam memikirkan kebenaran ucapan tersebut. Dia lalu bertanya apa alasannya. Russell pun menjelaskan dengan tenang bahwa sihir adalah proses memanifestasikan sesuatu ke dunia nyata menggunakan mana, yang prosesnya sendiri terbagi menjadi 4 tahap berbeda. Pertama adalah asimilasi,
untuk memahami aturan fenomena alam. Kedua adalah citra mental untuk membayangkan apa yang dipelajari di pikiran kita. Ketiga adalah konstruksi guna menyusun rumus sihir tersebut. Terakhir adalah manifestasi, yaitu perwujudan sihir ke dunia nyata melalui rumus tadi. Dia menambahkan kalau konstruksi dan manifestasi itu sendiri bisa dipelajari lewat buku dan juga kerja keras secara konsisten. Tapi citra mental sangatlah berbeda karena tidak bisa dicapai hanya lewat usaha biasa. Yang menentukan kualitasnya adalah keberanian untuk menembus batas kemampuan kita dan berimajinasi sebebas-bebasnya tanpa ada ketakutan sama sekali. Demi membuktikannya, Russell menjulurkan tangan dan memicu api kecil. Dia menjelaskan bahwa jika dia menghayalkan api itu menjadi panah, maka sihir itu akan berubah menjadi panah api tingkat lingkaran kedua. Dan tepat saat itu juga, api di tangannya langsung berubah bentuk menjadi sebilah panah. Dia menambahkan bahwa jika dia membayangkannya sebagai hal lain, bentuk apinya pasti akan langsung mengikuti imajinasi tersebut. Intinya, jangan pernah membatasi imajinasi, karena dari sanalah kita bisa menciptakan keajaiban yang belum pernah disaksikan oleh dunia. Mendengar itu, Profesor Hubert hanya terdiam sambil mengangguk setuju dengan setiap ucapannya. Russell Raymond menegaskan bahwa segalanya berawal dari memahami dunia, lalu melengkungkan aturannya untuk menciptakan karya yang indah. Dia memadamkan apinya dengan penuh rasa percaya diri yang sangat luar biasa. Profesor Hubert yang terkesima menyadari betapa hebatnya perkembangan sang karakter utama sekarang. Dia pun akhirnya bersuara, membenarkan semua teori Russell dengan senyum bangga yang tersungging lebar di wajah tuanya. Hubert berkata perpustakaan murid sudah tidak level lagi untuknya. Saat itu juga, sistem mengumumkan keberhasilan misi memasuki perpustakaan Profesor lantai 1. Dan dia mendapatkan hadiah tambahan berupa 2 batu mana tingkat rendah. Di hari yang sama, dia melangkah masuk ke perpustakaan lantai 1 milik Profesor. Tempat ini sangat luas di luar ekspektasinya hingga mencuri perhatiannya. Jauh berbeda jika dibandingkan dengan perpustakaan akademi biasa. Dengan cepat dia mencari di rak dan mengambil beberapa buku penting. Dia segera duduk dan mulai membaca. Merasa isi buku-buku ini jauh lebih berharga daripada yang biasa dia baca. Tapi tiba-tiba saja, kalian pasti memikirkan hal yang sama dengan saya. Siapa sih perempuan misterius yang mendadak muncul di belakangnya dan berkomentar soal buku? Pilihannya ini. Russell kaget setengah mati menyadari ada orang lain. Dia menjatuhkan bukunya dan berputar, tapi anehnya tidak ada siapa-siapa di sana. Sampai dia sadar perempuan itu tiba-tiba sudah berdiri tepat di hadapannya. Berpakaian layaknya penyihir tingkat tinggi. Wajahnya terasa familiar hingga Russell langsung mengenalinya. Perempuan itu tersenyum manis, dan ternyata dia adalah Daria Snow White, sang penguasa legendaris dari Menara Api. Russell segera menyapa dengan sopan meski merasa sangat tertekan berada di dekatnya. Wajar saja, wanita ini sudah mencapai tingkat lingkaran ke-8. Pencapaian dewa yang hanya bisa diraih segelintir manusia terpilih di dunia. Meskipun usianya sudah di atas 80 tahun, dia memakai mana yang luar biasa melimpar untuk mempertahankan penampilan mudanya. Daria Snow White tuh merasa terkejut karena murid biasa seperti Russell mengenali dirinya. Dia tiba-tiba mengeluarkan sebuah permen lollipop raksasa untuk menenangkannya, menyuruhnya agar tidak tegang. Penasaran bagaimana seorang murid bisa masuk ke perpustakaan pribadi Profesor? Dia pun langsung bertanya kepada Russell. Russell menjelaskan kalau Profesor Hubert sendiri yang memberikan izin khusus itu. Daria Snow White sedikit terkejut dan bertanya-tanya, apakah Profesor sekaku Hubert benar-benar melunakkan aturannya demi bocah ini? Russell tersenyum tipis mengakui bahwa Hubert memang sangat kaku. Daria mengangguk paham, lalu menyadari mengapa Russell mempelajari hal seserius ini saat dia tiba di sana tadi. Saat mengamatinya lekat-lekat, dia tersadar kalau aliran mana Russell sangat murni dan luar biasa. Stabil, Daria pun bergumam heran bahwa bakat langka seperti ini sangat jarang ditemui. Sambil berjalan melewatinya, Daria menyuruhnya santai saja karena dia tidak datang untuk memarahinya ataupun mengganggu latihannya. Russell langsung membungkuk hormat dan mengucapkan terima kasih atas kebaikan hatinya. Daria tiba-tiba menghentakkan kakinya ke lantai hingga seberkas cahaya menyilaukan meledak terang. Dia berpesan agar Russell terus tumbuh berkembang semaksimal mungkin. Saat cahayanya meredup,
Wanita itu sudah lenyap tanpa jejak sama sekali. Seolah-olah dia baru saja berteleportasi pergi. Russell hanya bisa melongo menatap tempat kosong tersebut. Setelah selesai membaca, dia keluar dari perpustakaan dan menutup pintunya pelan dengan perasaan masih berdebar. Di tengah lamunannya yang masih memikirkan kejadian aneh tadi, sebuah suara sinis dari belakang tiba-tiba bertanya apa yang dia lakukan di sana. Russell berbalik dan melihat Anton bersama geng sombongnya. Salah satu antek Anton dengan nada merendahkan bertanya, mengapa Russell keluar dari perpustakaan. Khusus Profesor, Anton menimpali sinis, menuduh dia menjilat guru agar bisa masuk, tapi tetap tidak akan jadi apa-apa. Dan percayalah, kita berdua tahu kesombongan Anton ini tidak akan bertahan lama. Setelah menertawakan Russell, anak-anak itu melanggang pergi tepat sebelum semua murid akhirnya berkumpul di arena akademi. Hari itu adalah jadwal latihan sihir pertempuran sungguhan. Aturannya, murid pertama yang dipanggil akan maju dan memilih lawan tandingnya. Biasanya, guru sengaja memanggil murid terlemah agar bisa memilih lawan seimbang. Semua mata seketika tertuju ke arah Russell karena menebak namanya yang akan dipanggil paling awal. Di kehidupan masa lalunya, si karakter utama kita ini memang selalu menjadi sasaran empuk yang dipanggil duluan. Murid lain mulai berbisik mengejek kalau nasib sialnya bakal terulang akibat kondisi penyempitan. Pembuluh mananya, bahkan ada yang memohon agar Russell memilih dirinya saja demi menaikkan nilai akademik mereka semester ini. Sang guru yang terganggu dengan kegaduhan itu langsung menyuruh semua murid diam. Detik berikutnya, dia mulai meneriakkan nama pertama yang akan maju. Kalian harus ikut bersamaku melihat ini. Saat semua murid mengira si tokoh utama yang dipanggil, nama Anton Frederick justru disebut. Sontak semuanya shock dan heran kenapa si sombong ini maju duluan. Dia maju dengan sangat bangga dan berterima kasih pada gurunya. Tapi si guru malah menjilatnya karena koneksi dagang keluarga Frederick. Russell Raymond langsung waspada melihat kecurangan ini. Russell sudah menduga hal kotor seperti ini bakal terjadi. Anton lalu berdiri di tengah lapangan, mencari mangsa, dan matanya langsung tertuju pada Russell. Dia menantang sang protagonis turun ke arena. Sementara itu, Profesor Hubert kedatangan tamu agung yang juga gurunya sendiri tanpa kabar sama sekali. Sosok legendaris itu ternyata adalah Darius Snow-White yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Sambil santai dia bilang kunjungan guru ke murid itu biasa saja. Tapi, mengingat bocah ajaib yang dia temui di perpustakaan, dia bertanya, apakah Hubert mengizinkan Russell Raymond masuk ke sana? Hubert mengiyakan dengan gugup, takut kalau si bocah membuat masalah besar. Namun Daria menggeleng kela dan berkata kalau dia hanya sudah sangat lama tidak melihat permata selangkah Russell. Hubert setuju dan bilang kalau penyumbatan pembuluh mana yang dialami Russell memang sangat langka. Tapi Daria malah menyebutnya bodoh karena bukan itu maksudnya. Membuat Hubert langsung terkejut setengah mati. Hubert bertanya heran kenapa dia disebut bodoh. Daria menjelaskan kalau Russell sudah mengatasi masalah besarnya itu. Mendengar hal itu, Hubert bingung sementara Daria asyik menyeruput tehnya. Melihat muridnya masih melongo bingung. Daria akhirnya membocorkan kalau Russell sudah berhasil membentuk lingkaran kedua miliknya. Hubert langsung shock berat karena merasa hal itu sangat tidak masuk akal. Kembali ke arena, kedua bocah itu bersiap untuk saling hantam. Tepat sebelum duel dimulai, layar sistem mendadak muncul dan memberi misi untuk memenangkan pertarungan latihan sihir ini. Hadiahnya adalah batu sihir tingkat rendah ditambah ruang penyimpanan berkapasitas 40 kg. Russell girang bukan main, karena biasanya hanya penyihir kaya raya yang punya artefak seperti itu. Ini sangat berguna untuk menyimpan barang berharganya nanti. Saat Russell masih asyik melamun, Anton mulai memprovokasi dengan menyebutnya sebagai serangga tak berguna dan bertanya apakah tubuhnya membeku ketakutan. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Russell hanya tertawa lalu tiba-tiba menyelimuti tubuhnya dengan energi mana yang pekat. Menantang balik Anton dengan tatapan super dingin. Anton langsung menyadari perubahan mengerikan itu dan mulai panik. Sementara itu, wasit menyuruh mereka kembali ke posisi semula agar dia bisa segera memulai jalannya pertandingan hari ini. Wasit mengenali mantra Russell tadi dan sempat heran, apa mungkin bocah berpembuluh mana sempit bisa mencapai lingkaran kedua
Tapi dia langsung menepis pikiran konyol itu karena mustahil terjadi. Begitu bel berbunyi, Anton langsung merapal mantra lingkaran kedua bernama tombak api. Semburan api raksasa melesat cepat ke arahnya. Tapi Russell dengan tenang langsung bereaksi menghindari bahaya. Dia membuat perisai kokor yang langsung membelokkan semburan api itu ke atas langit. Karena gagal menembus pertahanan Russell, sang guru penonton dibuat terperangah melihat ketangguhan luar biasa bocah itu. Bahkan wasit pertandingan pun ikut melongo melihat aksi pertahanan sekelas pro ini. Anton terus membakar tameng itu, tapi tangannya mulai lelat dan dia heran musuhnya masih bertahan. Akhirnya semburan api itu padam karena Anton kehabisan mana untuk menyerang. Anton pun mengumpat kesal, sementara Russell yang sudah menunggu momen kelemahan ini langsung bersiap melakukan serangan balik. Russell langsung merapal mantra lingkaran kedua bernama panah api. Begitu api Anton padam, panah itu melesat cepat ke arahnya. Anton benar-benar tidak percaya melihat Russell bisa menggunakan sihir itu. Dia buru-buru memasang perisai saat panah api itu menghantamnya dengan keras. Meski perisainya bertahan, mental Anton terguncang mengetahui si pecundang yang dia remehkan ternyata sekuat ini. Sembari menahan gempuran api yang membakar pelindungnya, Anton melihat sesuatu yang jauh lebih buruk tepat di depannya. Ternyata sang protagonis sudah menyiapkan panah api kedua. Kalian pasti tahu kelanjutannya kan? Tanpa ampun, Russell menembakkannya bertubi-tubi hingga membuat wasit ternganga dan bertanya-tanya. Apakah dia baru saja melakukan teknik perapalan ganda? Guru lain menyanggar dan menjelaskan bahwa Russell hanya merapal dengan kecepatan luar biasa. Di tengah kepanikan itu, Russell kembali membuat panah api ketiga hingga membuat Anton frustrasi. Anton mengira Russell hanya bisa menggunakan elemen api saja. Berusaha cerdik, dia mengubah struktur perisainya menggunakan sihir lingkaran kedua khusus untuk menahan segala jenis serangan elemen api. Melihat perubahan taktik musuh, Russell tersenyum licik karena inilah yang dia tunggu. Anton jumawa berpikir Russell bakal kehabisan seluruh mana miliknya karena terus menyerang perisai tahan api itu. Namun, alih-alih masuk jebakan, Russell malah membatalkan panah apinya dan merapal mantra lain. Kobaran api di tangannya lenyap, digantikan pusaran angin kencang yang mengerikan. Anton melongo kaget menyadari rencananya gagal total. Russell lalu meluncurkan panah angin lingkaran kedua tepat ke arah perisai tahan api milik lawannya. Hantaman keras itu langsung melempar tubuh Anton ke belakang. Dia tak percaya si bocah ingusan bisa membaca strategi dan mengganti mantra secepat itu. Membuat guru penonton terheran-heran. Dia ragu apakah ini benar-benar Russell yang lemah dulu. Di sisi lain, guru curang yang bersekongkol dengan Anton hanya bisa berkeringat dingin melihat jagoannya terdesak hebat. Anton mengaduh kesakitan saat perisainya hancur dan tubuhnya terdorong hingga ke ujung ring. Dengan amarah membara, dia tidak sudi dikalahkan oleh anak kemarin sore ini. Namun Russell langsung menerjang maju. Kali ini, Russell merapal sihir petir yang langsung menyambar dada Anton hingga terpental jauh. Mata Anton sampai menilik putih menahan rasa sakit luar biasa akibat sengatan listrik maut itu. Anton berusaha mengumpulkan api untuk membalas, tapi tenaganya sudah habis. Tanpa memberi jeda bernapas, Russell kembali menyambar si perundung malang itu dengan serangan petir beruntun berikutnya. Guru pendukung Anton panik dan protes agar pertandingan segera dihentikan karena mengira itu sihir ilegal. Namun, Profesor Hubert menyuruhnya untuk melihat lebih jeli aliran energi di tubuh Russell. Guru curang itu langsung membeku saat melihat aura bercahaya yang menyelimuti tubuh Russell. Dia terbata-bata menyadari kalau Russell bisa mengendalikan mana murni layaknya aura pertahanan seorang ksatria. Hubert tersenyum bangga melihat keajaiban ini karena Russell berhasil mengatasi kekurangannya. Di arena, Russell terus menghajar Anton tanpa ampun sampai musuhnya itu jatuh tak berdaya. Hantaman terakhirnya bahkan menciptakan kawah kecil di tanah tempat Anton terkapar. Seluruh penonton melongo syok melihat pemandangan gila ini, terutama si guru licik yang masih tidak percaya. Saat dia melamun tak percaya, Hubert langsung menegurnya untuk segera mengumumkan sang pemenang. Dengan gemetar dan terbata-bata, guru licik itu terpaksa menyebutkan nama pemenang duel hari ini. Dengan suara lantang, dia mengumumkan Russell Raymond sebagai pemenang mutlak. Guru itu kemudian mendekat dengan canggung untuk memberikan pujian palsu dan menyuruh Russell segera turun dari arena.
Namun Russell menegaskan kalau semua ini belum berakhir. Dia mengingatkan si guru tentang aturan kelas bahwa pemenang berhak memilih lawan berikutnya. Secara beruntun kecuali dia sendiri yang menyerah. Teman-teman satu geng Anton langsung panik menyadari mereka akan menjadi sasaran empuk selanjutnya. Russell dengan santai menunjuk salah satu dari mereka. Tepat saat sistem mendadak memunculkan notifikasi baru. Misinya adalah memenangkan duel berikutnya demi mendapat 2 batu mana tingkat rendah ditambah bonus kemenangan beruntun. Russell menatap mangsa barunya dan menyuruhnya segera naik ke atas ring. Setelah pertarungan usai, Hubert berbisik kagum, menyadari Russell berhasil menyapu bersih 14 kemenangan beruntun. Naluri bertarungnya sungguh luar biasa. Membuat Hubert bangga karena sudah melihat potensinya sejak dulu. Meski begitu, dia masih heran bagaimana bocah itu bisa berkembang secepat kilat. Di saat bersamaan, Russell mendapat notifikasi kalau misi selesai dan ruang penyimpanan barunya telah terbuka. Dan begitulah akhir pertarungan epik ini. Kalian dan aku pastinya tidak sabar menunggu kejutan, apalagi yang akan didapatkan Russell di petualangan serunya nanti. Teman-teman, kalian dan aku bakal melihat kisah paling gila dimulai saat karakter utama kita memeriksa kompartemen rahasianya. Dia penasaran apa isinya, lalu merogoh ke dalam. Pas ditarik keluar, ternyata itu peta misterius berupa selembar kertas bertanda silang. Tiba-tiba muncul notifikasi misi baru dari sistem untuk pergi ke lokasi tersebut. Katanya, bakal ada cahaya yang menuntun jalannya. Begitu dia sudah dekat, dia akan mendapat item misterius dan 5 batu mana kelas menengah. Tapi ada peringatan keras kalau dia harus mencapai lingkaran ketiga dulu. Russell langsung shock membacanya. Dia butuh kekuatan lingkaran ketiga. Dia ingat betul betapa seringnya dia gagal mencapai tingkat itu di kehidupan masa lalunya. Ditambah lagi, dia sama sekali tidak tahu lokasi di peta ini. Makanya, dia buru-buru pergi ke perpustakaan profesor demi mencari petunjuk lokasi. Dia menumpuk segunung buku di atas meja dan mulai mencari lembar demi sebuah petunjuk emas. Buku pertama berjudul Wilayah Luar Kerajaan Enderman, langsung dia buka secepat kilat. Nihil, dia ganti ke buku berikutnya, tetap tidak ada apa-apa. Jadi dia beralih lagi ke buku lain. Buku itu juga tidak berguna, begitu pula buku-buku setelahnya. Setelah memeriksa puluhan buku, dia frustrasi karena tidak ada satupun tempat yang cocok. Sambil mengumpat kesal, dia keluar dari perpustakaan dan sadar sudah membuang banyak waktu. Akhirnya dia memilih untuk fokus menaikkan kekuatannya ke lingkaran ketiga dulu. Saat berjalan di lorong, murid-murid langsung menghindar. Mereka ketakutan setelah melihat aksinya di arena kemarin. Russell merasa meski sudah bebas dari penindasan, sekarang dia malah kesepian. Tiba-tiba ada yang memanggilnya dari belakang, pas menoleh. Ternyata itu Profesor Hubert yang mengajaknya ke ruangannya dengan ramah. Karakter utama kita pun setuju. Di ruangan, sang profesor bilang kalau liburan musim panas sudah sangat dekat. Sambil menuangkan teh hangat, beliau bertanya apa Russell punya rencana liburan. Russell menjawab tidak ada. Mendengar itu, Profesor Hubert langsung menawarinya ikut proyek penelitian yang bikin dia kaget. Profesor bilang kalau hasilnya bagus, nama Russell bisa dipajang sebagai rekan penulis. Sang karakter utama pun menerima kertas penelitian itu dan melihat gambarnya. Dia langsung mengenali tempat tersebut. Melihat ekspresi kagetnya, sang profesor bertanya ada apa. Russell buru-buru minta maaf bilang kalau dia sebenarnya punya rencana liburan. Hubert merasa bingung, lalu bertanya kenapa tadi dia bilang tidak punya rencana. Russell pun menyerahkan kertas tadi dan menunjuk lokasi di sampulnya. Lalu mengeluarkan peta misterius miliknya. Sang profesor langsung mengenalinya sebagai wilayah Maldiva. Begitu liburan tiba, Russell langsung berangkat ke sana. Dia duduk santai di dalam kereta kuda sambil menatap pemandangan luar. Nah, kalian harus perhatikan bagian ini baik-baik. Russell membuka kompartemennya lagi lalu menelan sebiji batu mana bulat-bulat. Katanya, ini biar dia kenyang sekaligus melatih kekuatan sihirnya. Dia bertekad menembus lingkaran ketiga sebelum tiba di Melda. Sementara itu, sang profesor merasa perjalanan Russell ini sangat kebetulan, karena ada orang lain yang juga sedang pergi ke sana. Gurunya, Darius Snow White, harusnya sudah berada di lokasi itu. Sementara di Mandamian Maldiva, Darius sendiri sedang asyik bersantai menikmati liburannya di tepi pantai berpasir indah. Meskipun ini adalah kampung halamannya,
pemandangannya tetap terlihat luar biasa. Sambil menyeruput minumannya, dia merenung kapan terakhir kali dia bisa benar-benar bersantai seperti ini. Apalagi setelah sibuk melindungi kekaisaran dan mengajari para muridnya. Sang guru teringat kembali saat dia menjelaskan rahasia angka 9, 6, dan 3 kepada salah satu muridnya dulu. Api langsung membara di tangannya saat dia menjelaskan arti penting angka-angka mistis tersebut. Bagi para penyihir, murid-muridnya sangat kagum dan menyimak penjelasan Daria dengan mata yang berbinar-binar. Angka itu melambangkan akhir perjalanan bagi pengguna lingkaran ke-9, penyempurnaan bagi lingkaran ke-6, serta penderitaan hebat yang wajib dihadapi para penyihir muda agar bisa melangkah menjadi sosok penyihir hebat. Sementara lingkaran ketiga adalah momen pembuktian saat seorang penyihir mulai mandiri. Daria merenungkan arti kesendirian itu, hingga tiba-tiba dia langsung teringat pada sosok pemuda luar biasa bernama Russell. Dia penasaran bagaimana kabar anak itu sekarang setelah mengingat caranya membaca buku sihir tingkat tinggi. Sementara itu, kereta Russell akhirnya sampai di Maldiva dan kusir memanggilnya. Karena tidak ada jawaban setelah sekian lama, sang kusir memeriksa ke dalam dan langsung menjerit ketakutan melihat kondisinya. Beberapa waktu kemudian, Russell terlihat sedang makan dengan lahapnya. Dia memakan hotdog, sekaligus roti dengan kedua tangannya dengan sangat rakus. Ada gunungan makanan di depannya, karena dia kehabisan banyak tenaga akibat memaksakan diri membentuk lingkaran ketiga. Pasti kalian juga bingung kenapa dia bisa selapar itu. Ternyata kemarin sang kusir menemukannya pingsan sampai dikira tewas gara-gara Russell terlalu memaksakan diri melatih mana liar di tubuhnya. Kini, dia menenggak minumannya dengan lega karena berhasil menembus lingkaran ketiga. Dia membanting gelas kosong itu ke meja dan merasakan kekuatan barunya yang luar biasa dahsyat. Dia sangat takjub karena bisa melampaui batas kehidupan masa lalunya hanya dalam beberapa bulan. Sejak kembali ke masa lalu, Russell menaruh beberapa koin pembayaran, lalu bersiap pergi. Dia sadar tingkat ini baru langkah awal. Sistem pun kembali memunculkan misi peta rahasia tadi, agar dia segera mencari titik silang tersebut dengan bantuan cahaya penuntun. Russell memperhatikan petanya sekali lagi. Masalahnya, dia tidak terlalu paham dengan daerah sekitar sini. Saat sedang bingung mencari arah jalan, telinganya mendengar suara pemandu wisata lokal. Pemandu itu menawarkan tur sel ke Gunung Berapi Pompeo dengan diskon khusus hari ini saja. Tanpa pikir panjang lagi, Russell langsung bergabung dengan rombongan turis tersebut. Mereka mendaki jalan berbatu sementara pemandu menjelaskan kalau Pompeo dulunya gunung biasa. Sebelum mendadak aktif menjadi gunung berapi aktif karena ada makhluk magis yang tinggal di sana. Hanya ada satu makhluk legendaris di dunia ini yang sanggup melakukan itu, yaitu naga merah. Mendengar informasi tersebut, Russell memutuskan untuk memisahkan diri dari rombongan. Dia mengendap-endap di belakang para turis lalu nekat melompat dari tebing tinggi. Selagi sang pemandu sibuk berbicara lebar, karakter utama kita langsung melakukan aksi gila itu. Dia mendarat mulus di sungai dekat sana dan mulai berlari di atas air. Russell menduga tempat ini adalah kunci rahasia dari kembalinya dia ke masa lalu dan semua misinya. Dia terus menyusuri peta menuju sebuah air terjun besar. Russell makin yakin kalau semua kejadian aneh akhir-akhir ini pasti ada hubungannya dengan naga yang pernah tinggal di sini. Saat dia sedang menatap petanya, seberkas cahaya ajaib mendadak keluar melayang di depannya. Cahaya itu berkumpul membentuk bola bersinar terang menyerupai sebuah mata yang hidup. Cahaya itu melesat melintasi sungai menuju ke arah air terjun. Russell pun langsung teringat instruksi dari sistem tadi. Dia segera berlari menyusul bola cahaya misterius tersebut. Dia langsung merapal mantra angin untuk membelah air terjun di depannya. Sebuah panah angin kencang melubangi aliran air deras itu, sehingga dia bisa melompat masuk tanpa basah kuyup. Di dalam sana, dia mendarat di gua lava yang sangat tersembunyi. Dia ingat sistem melarangnya kemari sebelum mencapai tingkat lingkaran ketiga. Tapi situasi di sekitarnya tampak sangat sunyi. Sama sekali tidak terlihat adanya monster atau binatang buas yang menjaga gua ini. Russell pun melangkah perlahan ke bagian dalam gua sambil memperhatikan pilar kuno di sekelilingnya. Pilar itu membuktikan kalau pernah ada peradaban kuno di sini. Saat sedang menyentuhnya, ekor matanya menangkap sesuatu yang bergerak cepat. Cahaya penuntunnya mendadak berhenti di depan sebuah pintu raksasa. Russell mendekati pintu itu
untuk mencari tahu rahasianya. Namun, mendadak seluruh instingnya bergetar kencang dan dia langsung merasakan ada hal yang tidak beres di area tersebut. Jadi, apakah kalian setuju kalau kesunyian total tanpa monster ini cuma punya satu arti mengerikan? Russell telah melangkah masuk ke dalam wilayah kekuasaan predator paling mematikan. Sobat, kalian harus lihat gimana bocah ini berhadapan sama kadal raksasa yang tiba-tiba muncul di depannya. Untung dia sempat melompat mundur sebelum kepalanya putus digigit. Begitu berhasil menjaga jarak, dia baru sadar kalau makhluk itu adalah monster komodo raksasa. Dari pengalamannya jadi tentara bayaran, dia tahu monster ini biasanya butuh minimal 2 tim buat dikalahkan. Begitu melihat kadal itu berlari kencang ke arahnya, dia langsung sadar tidak mungkin bisa membunuhnya. Saat ini, jadi kabur adalah satu-satunya jalan ninja. Sebagai gantinya, dia mencoba memperlambat si kadal pakai sihir petir. Russell memilih mantra lingkaran kedua, panah petir, dan mulai memfokuskan energinya. Monster komodo itu meraung keras saat mendekat. Russell menekan rasa takutnya dan membidik tepat ke arah wajahnya. Dia menembak, berharap serangan ini bisa memperlambat musuh agar dia bisa kabur. Ledakan dahsyat itu menyengat si kadal komodo dan membuatnya tersengat diam di tempat, memberi waktu bagi sang protagonis. Dia langsung tancap gas berlari kencang menuju gerbang batu tempat cahaya itu berhenti demi bisa melanjutkan misi penting ini. Tapi saat dia tinggal beberapa senti lagi dari pintu, 2 patung di depannya menghalanginya dengan tongkat mereka dan menuntut bukti kekuatan mana. Sebelum masuk, Russell langsung dibuat tercengang dan sadar mereka tidak akan membiarkannya lewat begitu saja. Si monster komodo cepat sekali menyusun setelah pulih dari sengatan petir. Karakter utama kita menoleh dan sadar kedua jalan kini tertutup berpikir. Cepat, dia memutuskan melakukan tindakan nekat. Sambil mengertakkan gigi, dia bertekad untuk membuat jalannya sendiri. Dia menjulurkan tangan dan menembakkan api membara ke arah monster komodo itu. Tiba-tiba batu di gerbang mulai memindai mana yang dipancarkannya. Monster itu menyadari reaksi batu terhadap mana milik Russell dan langsung terbelalak kaget. Bukannya menyerang, kadal komodo itu malah mendadak berhenti. Sang protagonis juga heran dan bingung kenapa monster itu membeku. Monster komodo itu perlahan berdiri tegak dengan 2 kaki. Dan Russell hanya bisa menonton dengan kebingungan yang luar biasa. Lalu penjaga di gerbang menarik kembali tombak mereka dan membuka jalan masuk. Suara misterius yang sama berkata bahwa dia telah membuktikan kelayakannya dan boleh masuk. Batu merah di gerbang itu pun mulai menyala. Dengan sangat terang, cahayanya semakin menyilaukan hingga memenuhi sisi gua. Sesaat kemudian, Russell terbangun di tempat lain dengan kepala yang terasa sangat pening. Dia langsung melihat sekeliling dan menyadari semuanya telah berubah total. Saat menyentuh lantai, dia kaget karena lantainya terbuat dari es. Dan dia bingung setengah mati bagaimana bisa berdiri di sini padahal baru saja berada di gua lava. Yang tersisa sekarang hanyalah gua es dan beberapa patung es raksasa. Mengingat tempatnya tadi, dia menduga sihir teleportasi yang telah membawanya ke sini. Lalu dia menyadari ada hal aneh lain di belakangnya. Tepat di dekatnya, ada tangga es menuju sebuah trompet sihir misterius yang terikat rantai tebal. Saat dia sedang berpikir, layar sistem muncul lagi. Misi keduanya adalah mengalahkan semua golem es di wilayah ini dan menyelesaikan ujian api. Suara bising di belakang membuatnya langsung berbalik cepat. Dia sadar patung es itu ternyata adalah golem yang kini mulai hidup. Dia menoleh dan melihat beberapa golem es raksasa mengepungnya. Membuatnya bertanya-tanya, apakah sistem gila ini menyuruhnya menang sendirian tanpa bantuan. Tanpa membuang waktu, dia langsung bertindak dan mulai mengumpulkan sihir api di kedua tangannya. Dia mengumpat karena misi ini sangat kejam, tapi tidak ada pilihan lain. Dia membuat ledakan api lagi, lalu melemparkannya ke golem terdekat. Serangan itu menembus gua es dan menghantam dada monster itu dengan keras. Disinilah momen krusialnya. Kalian harus perhatikan baik-baik apakah elemen api bisa melelehkan es. Russell ingat, untuk membunuh golem, dia harus menghancurkan inti di dalamnya. Tapi, golem yang diserang malah terlihat tanpa luka. Kalau bisa bicara, monster itu pasti mengejek serangan lemah tadi. Ledakan api itu cuma meninggalkan retakan kecil di dadanya.
Bagi sang karakter utama, situasi ini mulai terlihat mustahil, seolah dia bakal berakhir jadi makanan golem. Dia meringis kesakitan sambil heran seberapa dingin sebenarnya es ini. Karena api saja tidak cukup, dia mencoba sihir lain dan mulai mengumpulkan sihir angin di tangannya. Tapi ada masalah besar. Elemen angin sama sekali tidak merespons. Russell langsung menyadarinya dan tertegun. Dia tidak habis pikir kenapa sihir anginnya mendadak tidak berfungsi. Saat dia masih kebingungan mencari tahu penyebabnya, seekor golem menerjang dan mencoba meremukkan kepalanya ke tanah. Russell bereaksi cepat dan beralih ke sihir petir, tapi petirnya juga tidak mau keluar. Dan dia sadar dirinya sedang dalam masalah besar. Golem itu menghantam tanah tempatnya berdiri. Namun, dia berhasil melompat mundur tepat waktu. Dia terus mundur sampai punggungnya menabrak dinding es. Lalu, mengingat pemberitahuan tadi, dia memikirkan kembali pesan sistem dan mencoba mencari tahu alasan. Sihirnya macet. Tiba-tiba dia tersadar. Sistem menyebutkan tentang ujian api. Saat dia berpikir, golem lain menyerang, mencoba menghimpitnya ke dinding es, tapi dia berhasil menghindar. Di saat itulah, Russell sadar hanya sihir api yang berfungsi di sini. Ketika mencoba menjauh, dia tersandung bongkahan es dan terpojok di jalan buntu. Golem-golem itu mengepungnya, dan situasinya makin kritis. Jujur, kalian pasti berpikir ini akhir dari Russell kan? Darah mengalir dari kepalanya setelah terbentur keras ke dinding es yang hancur dengan tatapan tajam. Dia mengumpulkan sihir api lagi dan melangkah maju menghadapi monster-monster itu. Sekarang dia menerima tantangan ini. Golem-golem itu terdiam saat aura api menyelimuti tubuhnya. Russell Raymond menembakkan 3 bola api sekaligus dengan kecepatan luar biasa. Ketiga tembakan meledak keras tepat sasarannya. Ledakan itu menyingkap inti tubuh si golem. Sang protagonis menyusul dengan serangan berikutnya, menghancurkan inti es itu hingga hancur berkeping-keping. Dia memakai trik yang sama pada golem di dekatnya, dan berhasil lagi. Namun, dia mulai terengah-engah setelah sadar baru mengalahkan 2 monster. Dengan cara ini, mananya bakal habis. Sebelum pertarungan selesai, dia meringis dan memutuskan mencoba taktik baru. Salah satu golem menyerang, tapi dia melompat mundur untuk berpikir. Dia tahu, jika ingin menghancurkan pelindung es tebal itu sekali pukul, dia harus menyerang layaknya ksatria yang menghancurkan perisai besi, memusatkan seluruh kekuatan pada satu titik tunggal. Ini jelas tidak mudah, jadi dia mundur untuk mengulur waktu demi merapalkan sihir yang lebih kuat. Begitu menjauh, dia memulai sihir dengan membentuk panah api. Lalu dia menambahkan formula amplifikasi agar ukurannya menjadi lebih besar dan berat. Berikutnya adalah replikasi, menciptakan beberapa panah api sekaligus. Namun untuk membuat serangan itu benar-benar padat, dia harus menyatukan semuanya. Total ada 5 panah api yang melayang. Sekarang, tinggal menggabungkan semuanya saja. Russell Raymond mulai merapal rumus kompresi sihir, menekan seluruh energi di antara kedua telapak tangannya. Tapi sebelum selesai, seekor golem muncul di depannya dan melayangkan pukulan keras. Dia panik dan berteriak agar panah api itu cepat menyatu sebelum dia tewas. Terhantam di detik-detik terakhir, dia menembakkan panah gabungan itu, memicu ledakan dahsyat yang menghentikan langkah para golem. Salah satu dari mereka kini memiliki lubang menganga besar di dadanya tempat inti es berada. Russell Raymond melangkah mundur dan menyaksikan golem es itu tumbang ke lantai. Dia maju ke depan sambil memegang senjata barunya yang dia beri nama tombak api. Sekali lagi, matanya berubah menjadi mata naga. Sistem memberitahu bahwa pemahamannya tentang elemen api telah melampaui batas normal. Dia membenarkan hal itu. Kekuatannya terasa mendekati lingkaran kelima. Tapi saat dia menggenggam tombak tersebut, dia sadar senjata ini menguras energi dalam jumlah besar. Dia pun segera menyerang sebelum kehabisan mana. Golem-golem itu tetap menerjang maju, tidak takut dengan senjata berkilau barunya. Dari posisinya berdiri, Russell langsung membakar habis 3 inti golem, lalu beralih ke target berikutnya. Setelah itu, tersisa 4 golem lagi. Dia bergerak cepat untuk menyelesaikan ini. Inti golem pertama hancur dengan mudah, lalu dia menebas golem kedua dan menghancurkan intinya juga. Kini tersisa 2. Saat menghitung sisa musuh, 1 golem menyerang dari atas. Russell menghindar santai, lalu melompat ke arah monster itu dan
membelahnya menjadi dua bagian, karena sudah berani menyerang. Setelah monster itu tumbang, napasnya mulai memburu. Mananya hampir habis, padahal masih ada satu musuh tersisa. Golem terakhir beralih memakai serangan jarak jauh dan melemparkan es raksasa ke arahnya. Russell Raymond menangkisnya, walau ada beberapa yang lolos mengenainya. Dia tahu dia bakal tewas seketika jika tombak itu tidak melindunginya. Sekarang mananya hampir habis total, dan tombak itu mulai meredup perlahan. Sang protagonis bangkit berdiri dan terus menggenggamnya erat. Dia membatin dalam hati bahwa hanya tersisa satu langkah terakhir, lempar tombaknya. Serangan pemungkas ini harus mengenai sasaran saat monster mendekat. Dia langsung melemparkannya dan berdoa agar kena. Tombak itu menembus perisai es langsung ke intinya. Dan percayalah, kalian dan saya baru saja menyaksikan akhir pertarungan luar biasa ini. Russell terus. Kalian dan aku bakal melihat aksi gila Russell saat dia menatap lubang dada monster itu, lalu ambruk. Kelelahan, sistem langsung muncul memberi hadiah berupa 2 batu mana tingkat rendah, 3 batu mana tingkat paling rendah, serta item misterius bernama tanduk raja yang terlupakan. Jadi, benda berantai yang dilihat Russell Raymond tadi adalah tanduk legendaris itu. Tiba-tiba tanduk itu diselimuti api membara. Layar sistem menjelaskan kalau benda ini membawa esensi api. Cahaya raksasa langsung meledak memenuhi seluruh gua es yang bersinar terang. Tapi Russell tidak sadar karena pingsan akibat kelelahan. Sistem memperingatkan bahwa dia harus masuk ke dalam pikiran sang raja yang terlupakan untuk mengklaim hadiahnya. Tidak lama kemudian, sang karakter utama terbangun di sebuah dimensi yang sangat asing. Di tempat misterius ini, rantai-rantai mengikatnya saat dia mencoba memahami situasinya. Layar sistem muncul kembali, menyatakan dia mendapatkan tanduk raja yang terlupakan dengan esensi api dan harus segera masuk ke pikiran sang raja untuk menerima hadiahnya. Saat melihat rantai yang mengikat tubuhnya, dia heran hadiah macam apa ini. Karena rasanya malah mirip seperti penyiksaan. Lalu sebuah suara misterius terdengar. Suara sang raja yang berkata akan memberinya serpihan raja. Tanduk membara itu muncul melayang di depannya. Ujung tajamnya bergerak mendekat, membuat Russell Raymond terkejut setengah mati karena benda itu tampak akan menusuknya. Sekarang perhatikan baik-baik, ini bagian yang paling bikin merinding. Tanduk itu langsung menembus dadanya hingga dia berteriak histeris. Sementara rantai menahannya agar tidak kabur. Tanduk itu menyatu ke tubuhnya, mengalirkan energi dahsyat yang membuat tubuhnya serasa mau meledak. Dia terus menjerit saat suara itu menyuruhnya mengendalikan kekuatan tersebut. Tapi sang karakter utama sudah tidak bisa mendengar apa-apa. Tubuhnya terbakar karena kelebihan mana yang meluap. Di belakangnya, seekor naga raksasa sang raja terlupakan muncul. Beberapa saat kemudian, Russell Raymond terdampar di pantai dan terbangun sambil mengerang. Kesakitan. Seluruh badannya terasa remuk. Dengan bingung, dia mencoba mencari tahu lokasinya berada. Melihat bangunan di sekitarnya, tampaknya dia masih berada di Maldiva. Memorinya terasa sangat samar dan buram saat itu. Lalu sistem memberitahu kalau dia telah menyerap tanduk raja yang terlupakan hingga batas maksimal. Sisa mana yang berlebih disimpan. Dan pemahaman menengahnya tentang elemen api kini meningkat pesat. Russell Raymond mengepalkan tangannya dan mencoba mengalirkan mana untuk memastikannya. Seketika, mana dalam jumlah luar biasa besar meledak dari tubuhnya. Jauh melampaui apapun yang pernah dia rasakan. Hal ini membuatnya terkejut bukan main. Menyadari dirinya sudah sangat dekat dengan lingkaran keempat. Dia terheran-heran apakah kekuatan dahsyat ini benar miliknya. Dia pun teringat kejadian saat dirantai tadi. Namun dia tersenyum karena hadiah ini sangat sepadan. Tiba-tiba terdengar suara ramah menyapa dari belakangnya. Di sana, berdirilah sosok misterius dari Snow White yang memakai pakaian kasual santai. Kehadirannya di Maldiva tentu mengejutkannya. Wanita itu membawanya ke bar pantai, menjelaskan bahwa dia merasakan lonjakan mana besar dan datang memeriksa hingga menemukannya. Russell Raymond pun mengucapkan terima kasih, sembari menerima minuman darinya. Sambil tersenyum, Russell mengaku tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Di sela obrolan, sang ketua menara mengamati Russell dan menyadari kekuatannya hampir menyentuh lingkaran keempat. Mananya juga terasa jauh lebih murni. Russell kemudian bertanya apa
yang menghubungkan sang ketua menara dengan Maldiva. Wanita itu menjelaskan bahwa Maldiva adalah kampung halamannya, meski tidak banyak orang tahu. Russell Raymond yang terkejut bertanya sekali lagi untuk memastikan pendengarannya. Daria Snow White membenarkannya dan berkata dia selalu ke sini setiap musim panas. Gilirannya bertanya, apa tujuan Russell ke tempat ini? Raymond sempat ragu untuk menjawab karena merasa terlalu cepat menceritakan kebenaran. Akhirnya dia memakai alasan aman bahwa dia hanya ingin jalan-jalan. Sang ketua menara tersenyum penuh arti melihat jawaban tersebut. Sambil berniat menguji kemampuan pemuda ini, dia pun langsung bertanya, apakah Russell bisa membantunya sebentar. Saat Russell Raymond tampak kebingungan, Daria Snow White tiba-tiba menjentikkan jarinya dengan santai. Seketika keajaiban terjadi. Kobaran api menyelimuti Russell dan berubah menjadi jubah hitam. Russell mengenali simbol di jubah itu sebagai lambang menara api. Membuatnya bertanya-tanya kenapa jubah itu diberikan kepadanya. Sang ketua menara menyuruhnya tidak khawatir karena tugas ini pasti bisa dia selesaikan. Tiba-tiba layar sistem muncul, memberikan sebuah misi baru untuk lulus dari ujian yang diberikan Daria Snow White. Caranya adalah membantu menghentikan penyelundup manusia yang mencoba bersandar di pelabuhan. Maldiva hadiahnya berupa satu batu mana tingkat menengah. Sang ketua menara berkata bahwa wilayah Enmian sangat melarang perbudakan. Karena itulah, kapal budak dilarang keras masuk. Tapi coba tebak, kalian pasti tahu kalau selalu ada bajingan yang melanggar hukum, kan? Nah, sebuah kapal penyelundup manusia sedang mendekati wilayah Maldiva sekarang. Malam itu, mereka berdua menaiki perahu untuk menghadangnya. Wanita itu mengaku bisa saja menyelesaikannya sendiri. Namun masalah utamanya adalah menyelamatkan para tawanan sekaligus merebut kapal tersebut secara bersamaan. Russell langsung paham bahwa mereka harus memicu serangan pengalih perhatian agar bisa membebaskan para tawanan. Sang ketua menara memujinya karena berpikir sangat cepat. Sambil terus melaju, Russell merenungkan situasi ini. Jika ketua menara api meminta bantuan, tentu ratusan penyihir akan langsung datang berlarian tanpa ragu. Jadi jika wanita itu memilih dirinya, alasannya bukan karena butuh bantuan, melainkan murni ingin mengujinya. Tak lama, mereka tiba di dekat kapal target. Sebelum melangkah pergi, sang ketua menara memperingatkan bahwa apa yang terjadi setelah ini mungkin akan terasa sangat berat bagi Russell, tapi dia harus menghadapinya. Jalan seorang pelindung tidak selamanya mulia atau lembut. Ini adalah takdir dari seorang penyihir. Setelah selesai berbicara, dia melangkah ke ujung perahu dan mulai bergerak mendekati kapal musuh tersebut. Dia melayang di samping lambung kapal, berniat menarik perhatian musuh dengan serangan palsu agar Russell punya waktu menyelamatkan para tawanan. Russell melihat sang ketua menara api terbang ke atas kapal. Dengan ekspresi serius, Daria Snow White terbang semakin tinggi melampaui tiang kapal. Setelah mencapai posisi yang dia inginkan, dia berhenti dan bergumam kalau ketinggian ini sudah cukup untuk memulai aksinya. Dia melepaskan mananya hingga cahaya terang benderang menerangi lautan. Lalu berteriak menyuruh Russell segera menyelamatkan tawanan. Para perompak yang melihat cahaya itu langsung panik dan mengira mereka sedang diserang. Mereka berlarian ke dek dan mulai menyiapkan balista raksasa untuk menembak sang ketua menara. Beberapa perompak lain memegang busur silang kecil untuk bersiap siaga. Sementara sang kapten meneriakkan perintah tembak. Puluhan anak panah melesat ke langit mengarah pada sosok bercahaya di atas kapal mereka. Namun, Daria Snow White hanya tersenyum dingin di balik cahaya itu, menertawakan upaya mereka yang sangat menyedihkan. Salah satu anak buahnya mengumpat saat menyadari tembakan mereka tidak bisa menjangkau target. Daria Snow White kemudian menciptakan bola lava membara di tangannya, lalu melemparkannya ke arah kapal hingga hancur berkeping-keping. Dia ingin melihat seberapa hebat nyali mereka sebenarnya. Bongkahan lava mendarat di berbagai sudut kapal dan memicu kebakaran kecil. Para perompak terperangah syok, dan ada yang mencoba menginjak apinya. Namun usaha itu sia-sia, karena tiba-tiba sebuah tangan berapi muncul dan mencengkeram kakinya. Itu bukan sekadar api biasa, melainkan golem api. Perompak itu berteriak ketakutan saat makhluk kecil itu memanjatnya. Setiap titik api kini berubah menjadi sesosok kurcaci kecil dari bara api. Para perompak berkumpul dengan bingung. Ini adalah golem khusus buatan Daria Snow White yang disebut kurcaci kayu pembakar.
Ketika sebagian besar perompak ragu, satu pria sombong maju mendekat dengan kapak besar. Di saat bersamaan, Russell berhasil menyusup ke dalam kapal secara diam-diam tanpa disadari oleh para penjaga kapal. Pria sombong itu menyuruh yang lain minggir karena menganggap makhluk itu tidak berbahaya. Russell memperhatikan pria tersebut mengayunkan kapaknya ke arah salah satu golem yang hanya diam, menatapnya dengan tenang. Ayunan kapak membelah golem itu menjadi dua. Tapi sedetik kemudian, tubuh golem itu menyatu kembali seolah tidak terjadi apa-apa dan tampak sangat kesal. Russell yang melihatnya merasa kagum melihat golem itu langsung. Golem itu membalas dengan melilit kaki sang perompak lalu mengubah bentuknya sepenuhnya untuk menyelimuti tubuh pria itu hingga terbakar habis. Russell terpana melihat betapa cepat golem itu meregenerasi tubuhnya sendiri. Perompak lain hanya bisa melongo ketakutan menyaksikan teman mereka terpanggang hidup-hidup. Russell segera tersadar dan tahu ini bukan saatnya menonton pertunjukan. Dia pun langsung melesat menuruni tangga kapal. Di dek bawah, terdapat sel tahanan besar tempat tawanan dikurung. Penjaga yang mendengar keributan mulai panik, dan tawanan berharap itu angkatan laut. Menurut kalian, sanggupkah Russell menyelamatkan mereka tepat waktu? Sini merapat, kalian, dan aku bakal melihat bagaimana para tahanan bersorak girang karena merasa terselamatkan, hingga sang penjaga menggabrak pintu besi dengan senjatanya agar mereka diam. Dia mengancam tidak akan ada yang bisa kabur dari sana, membuat para tahanan ketakutan setengah mati. Saat semuanya hening, Russell perlahan memegang bagian belakang lehernya sendiri. Pemuda kita memutuskan melumpuhkan penjaga gendut itu menggunakan sihir petir instan. Sambaran kilat mendadak muncul dan langsung menyengatnya hingga pingsan, membuat tahanan lain mendekat penuh harap. Mereka bertanya apakah dia datang untuk menyelamatkan mereka. Russell tersenyum mengiyakan, tapi menyuruh mereka tetap di dalam sel sampai semua bajak laut beres. Pria itu langsung sujud bersyukur. Russell memperhatikan ruangan sempit itu dan heran bagaimana bisa begitu banyak orang dijejalkan di sana. Saat itulah pandangannya tertuju padahal mengerikan. Seorang bocah meringkuk di pojokan. Dia sangat syuk mengetahui bajak laut kejam ini juga menjual anak-anak sebagai budak. Amarahnya memuncak dan memaki mereka bajingan kotor. Tepat ketika segerombolan penjaga lain datang memergokinya. Mereka melihat rekan mereka terkapar di lantai dan sadar kapal telah disusupi musuh. Salah satu dari mereka berteriak menyuruh menangkap penyusup. Lalu ketiganya menghunus pedang ke arah Russell. Masih emosi karena kasus penculikan anak kecil tadi, Russell balik menantang mereka. Dia mulai merapalkan sihir lingkaran tingkat 2 bernama rantai petir untuk menghabisi para cecurut ini sekaligus. Sengatan listriknya merambat cepat dari satu orang ke orang lainnya, menyetrum mereka bertiga hingga kejang-kejang. Salah satu dari mereka masih sempat mengancam tentang kapten mereka sebelum pingsan. Russell langsung membungkam ancaman itu dengan sengatan tambahan. Dia lanjut memeriksa area penjara bawah tanah dan melangkah masuk ke sebuah sel gelap gulita untuk melihat apa isinya. Seseorang di dalam bertanya, apakah dia penyihir dari menara api. Russell langsung menciptakan bola cahaya di tangannya untuk menerangi kegelapan. Dan dia terkejut melihat sel itu penuh dengan elf. Elf pria itu bertanya lagi untuk meyakinkan. Russell sadar pertanyaan itu muncul karena simbol di jubahnya. Namun saat dia menjawab belum resmi bergabung, elf itu malah merespons dengan ketus. Dia berkata tidak peduli statusnya, lalu mendekati jeruji besi sambil menyuruh Russell membukanya dengan nada meremehkan. Russell sebenarnya memang berniat membukanya, tapi sikap sombong elf ini bikin kesal. Coba perhatikan mukanya, kalian pasti juga tergoda buat meninggalkan elf sombong ini di sel, daripada menyelamatkannya kan? Russell pun sempat berpikir begitu, sebelum suara lain terdengar dari dalam. Suara seorang elf perempuan memperingatkan rekannya untuk menjaga sikap. Mendengar teguran itu, para elf pria langsung bertingkah gugup dan memanggil namanya dengan hormat, yaitu Elo. Saat dia mencoba berdiri, mereka langsung membantunya. Elo mendekat ke jeruji dan berkata bahwa Russell bukanlah manusia biasa karena memiliki mana yang murni sehangat cahaya matahari terbenam. Elo tersenyum karena mencium aroma roh dari tubuh Russell. Hal itu membuat elf lainnya terkejut setengah mati. Sementara Russell sendiri kebingungan dengan maksud ucapan bau roh tersebut. Mereka semua tak percaya ada manusia yang berbau seperti roh pelindung.
Russell bahkan refleks mengendus badannya sendiri demi mencari tahu apakah dia memang bau sesuatu yang aneh. Melihat hal itu, elf cerewet yang tadi sombong langsung memohon pertolongan sambil membungkuk. Hormat, sikapnya diikuti oleh seluruh elf di dalam sel yang kini ikut memelas padanya. Russell merasa canggung melihat para elf sombong ini mendadak tunduk hanya karena satu kalimat dari Elo. Dia memandangi gadis itu dan curiga kalau dia adalah seorang ras Dick Elf. Russell mulai memanaskan gembok besi untuk membukanya. Di sela proses itu, Elo memanggilnya pelindung dan bertanya apakah dia sudah mengalahkan para bos bajak laut, membuat Russell bingung. Di saat bersamaan, seorang pria berzirah hitam pekat memasuki area penjara dan melihat mayat para anak buahnya berserakan. Elo menjelaskan bahwa bos yang dimaksud memiliki kekuatan sihir mengerikan. Pria berzirah itu mengikuti jejak kekacauan hingga melihat pintu ruangan rahasia terbuka lebar. Senyum licik mengembang di wajahnya saat dia membayangkan cara menyiksa penyusup malang tersebut. Sementara itu di dek kapal, para bajak laut masih sibuk melawan golem api selagi sang kapten menstabilkan kemudi. Begitu kapal aman, sang kapten mencabut pedangnya dan bergegas turun. Dia langsung menebas kepala para golem api hingga hancur dan tidak bangkit lagi. Setelah monster itu lenyap, dia memarahi anak buahnya karena kesulitan melawan serangan selemah ini. Aura keemasan memancar di sekelilingnya, membuktikan bahwa dia adalah seorang ksatria sejati. Anak buahnya langsung bersorak arogan dan menantang Daria Snow White yang hanya menonton dengan santai. Nah, bagian ini yang kita tunggu-tunggu. Si cantik Daria turun langsung ke dekapan untuk menghadapi mereka semua secara langsung setelah mainan apinya berhasil dihancurkan oleh kapten tersebut. Para bajak laut melongo melihat penampilannya yang menawan. Sang kapten memujinya karena berani mendekat. Sementara Daria membalasnya dengan senyuman manis seraya menebak identitas pria di hadapannya. Dia memperkenalkan diri sebagai Dongklik. Daria mengamati pedang dan gerak-geriknya, lalu menyadari pria itu menggunakan aura ksatria. Membuatnya heran kenapa sosok hebat sepertinya menjadi bajak laut. Don tertawa terbahak-bahak dan mengejek bahwa kehormatan ksatria tidak bisa dipakai untuk membeli makanan atau membayar pajak. Baginya, bisnis perdagangan budak ini jauh lebih menjanjikan keuntungan melimpah. Setelah bicaranya selesai, dia langsung melesat menyerang Daria secepat kilat dengan tebasan pedang. Kuat, namun Daria menghindarinya dengan mudah. Di saat bersamaan di bawah dek, suara tebasan dahsyat terdengar. Dinding kayu penjara mendadak terbelah menjadi dua. Tepat saat Elo memperingatkan tentang bahaya para bos. Dinding tersebut meledak hancur berkeping-keping akibat tebasan pedang dari luar ruangan. Russell segera mundur menghindari kepulan asap tebal dan memasang pelindung sihir untuk menahan serangan susulan. Adik dari Dongklik muncul sambil mengejek Russell karena berhasil menahan tebasan pedangnya. Sang ksatria melangkah maju mendekati targetnya dan menyadari Russell adalah seorang penyihir. Di sisi lain, Russell melihat lawan di depannya menggunakan aura tingkat 2 milik ksatria tangguh. Sistem mendadak memberikan misi baru yang sangat sulit, yaitu memenangkan pertarungan pertamanya melawan seorang ahli pedang. Elo yang ketakutan berteriak memperingatkan Russell agar berhati-hati menghadapinya. Dia menjelaskan bahwa pria ini adalah wakil kapten kapal yang kemampuannya tidak main-main. Sang wakil kapten tersenyum lebar sambil menghunus pedang anehnya dan meremehkan Russell sebagai bocah ingusan. Dia mengejek kenapa Russell hanya membuat anak buahnya pingsan alih-alih membunuh mereka langsung. Selagi ada kesempatan, dia pun berjanji akan mengajari Russell cara membantai musuh yang benar. Kesatria itu mulai mengalirkan mana ke senjatanya. Sadar sihir api akan membakar kapal kayu ini, Russell memilih menggunakan elemen petir karena lawannya memakai baju pelindung besi tebal. Dia langsung melesatkan rantai petir ke arah musuh. Menyadari serangan tersebut datang, sang wakil kapten dengan cepat menghancurkan lantai kayu di depannya menggunakan pedang untuk tameng darurat. Dia menendang kepingan kayu ke udara untuk menahan petir tersebut dan memuji kejeniusan Russell yang mengincar baju besi penghantar listriknya. Namun, sang ksatria tidak gentar sedikit pun. Dia menerobos serpihan kayu sambil berteriak kalau analisis Russell salah besar. Russell heran kenapa petirnya sama sekali tidak memberi dampak pada pelindung logam tersebut, namun terus menembakinya. Selagi gelombang petir berikutnya melesat, sang wakil kapten terus maju mendesak dan mengklaim serangan itu
tak berguna sebelum menangkisnya. Santai memakai pedang besi miliknya sendiri. Energi listrik itu mendadak padam begitu menyentuh pedangnya tanpa menyetrum sang ksatria. Dari balik pelindung, Russell terkejut melihat senjatanya yang terbukti bukan merupakan penghantar listrik biasa. Wakil kapten mendekat lalu menebas pelindung Russell dengan keras hingga bergetar hebat. Dia menarik pedangnya perlahan dari titik benturan tersebut untuk menyiapkan serangan pamungkas berikutnya. Dan pertempuran sengit ini baru saja dimulai. Jadi jangan sampai kalian lewatkan kelanjutannya karena pertarungan sesungguhnya baru memanas. Sampai jumpa di bagian berikutnya ya teman-teman. Kalian harus lihat ini, si musuh mencoba membelah Daria menjadi dua. Tapi itu cuma umpan yang meledak jadi api. Dan tiba-tiba Daria sudah ada di depannya, dikelilingi api berkobar. Bersama Sibila, si musuh mengejeknya jago kabur. Tapi Daria diam saja. Begitu dia bicara, dia malah bertanya, apakah saudara laki-lakinya juga seorang ksatria? Don Klikui dengan sombong menjawab iya, meski tidak sehebat dirinya. Saat mereka asyik mengobrol, api di sekitar Daria Snow White tiba-tiba berubah menjadi kurcaci api lainnya. Bukannya takut, Don malah tertawa kencang dan mengejek, apakah dia mau memakai trik murahan yang sama lagi. Sang master menjawab tidak dan memperingatkan kalau kali ini bakal sedikit berbeda. Don mulai merasa tidak enak dan kebingungan. Tiba-tiba, monster-monster kurcaci api mulai bangkit dari lantai kapal dan berjalan mendekat. Sambil memegang senjata, mereka mengepung Don yang panik setengah mati. Daria akhirnya menjelaskan kalau kurcaci api ini sangat berbeda. Mereka justru akan terus membelah diri, setiap kali ditebas Don pun renik menyerang. Namun, jumlah mereka langsung berlipat ganda sampai belasan. Inilah sihir ciptaan Daria yang disebut kurcaci api neraka. Dia terus memperhatikan pertarungan itu dengan senyuman puas yang sangat mengerikan. Dan mulai berkeringat dingin karena kalah jumlah secara telak. Tapi refleksnya masih cukup cepat untuk bertahan. Dia kebingungan bagaimana bisa musuhnya menguasai sihir api sanya ini, hingga dia mulai curiga. Setelah menatapnya lekat-lekat, dia akhirnya tersadar. Wajah wanita itu sangat mirip dengan penyihir legendaris dari Menara Api. Dan dia menyadari dugaannya benar. Sementara itu, pertumpahan darah terjadi di bawah dek. Tepat setelah perisai Russell hancur, si ksatria kaget karena anak itu tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Dia langsung celingukan mencari, melihat sang protagonis di sampingnya, lalu bersiap untuk menebasnya sampai mati. Dia heran, bagaimana anak ingusan itu bisa menghindar dari jarak sedekat itu. Sang protagonis hanya berdiri, sambil memegangi dadanya yang terus bercucuran darah demi menahan keseimbangan. Si ksatria mengingat tebasan pedangnya. Pedangnya jelas-jelas mengenai dada karakter utama, dan seharusnya tubuh bocah itu sudah terbelah. Saat diperhatikan, dia melihat pancaran aura dan curiga kalau anak itu menggunakan sihir penguat fisik. Perhatikan bagian ini, dia menahan auranya untuk bergerak cepat dan menyembuhkan luka. Wakil kapten merasa di atas angin, karena mangsanya sudah tersudut. Yu yang menonton dari jauh, merasa sangat cemas. Sang protagonis terengah-engah menahan sakit sebelum kehabisan darah. Tapi dia tahu satu hal pasti tentang ksatria dari ingatan masa lalunya. Dulu dia pernah bertemu seorang ksatria kejam yang tidak punya belas kasihan. Ksatria itu membantai tentara bayaran tidak bersalah hanya karena tidak sengaja menyenggol bahunya. Salah satu korban terakhir dari ksatria sadis itu adalah Russell sendiri, yang saat itu sudah terluka parah. Namun tiba-tiba, seorang tentara bayaran misterius datang menyelamatkannya. Lelaki asing itu pasang badan di waktu yang sangat tepat demi melindunginya dari amukan ksatria haus darah tersebut. Orang yang berhasil menahan serangan membabi buta itu ternyata adalah seorang penyihir. Penyihir itu menciptakan perisai magis yang terus dihantam membabi buta oleh si ksatria. Tapi pada akhirnya, sang penyihir berhasil menang. Kemenangan itu didapat berkat sebuah trik rahasia. Mengingat hal itu, Russell langsung membuat perisai pelindung persis seperti yang dilakukan penyihir tersebut. Wakil kapten pun maju lagi dan menebaskan pedangnya dengan sangat keras. Dia berambisi menghancurkan perisai itu seperti sebelumnya. Di saat kritis inilah, protagonis mengingat metode cerdas dari penyihir masa lalunya dan langsung menirunya. Tebasan maha dahsyat mendarat telak. Wakil kapten mengira perisainya bakal langsung pecah dan memang retak sesuai dugaannya. Tapi kali ini berbeda.
Rahasia penyihir tua itu adalah menumpuk perisai secara berlapis. Dan itulah yang dilakukan karakter utama kita. Jadi tebasan tadi cuma meratakan bagian terluar saja. Si musuh melangkah mundur, menunggu perisai hancur. Tapi dia syok setengah mati melihat Russell masih segar bugar tanpa luka sedikit pun. Memanfaatkan kepanikan lawan, Russell meluncurkan 2 panah angin pusaran tepat ke dada sang kesatria. Serangan telak ini menerbangkannya ke ujung ruangan hingga kepalanya membentur dinding. Dengan keras, kalian pasti kepikiran hal yang sama kan? Karakter utama kita juga goyah karena menahan perih di dadanya. Meski lukanya menutup, rasa sakitnya masih terasa dan dia kehilangan banyak darah. Dia buru-buru melelehkan gembok penjara untuk membebaskan para elf. Setelah keluar, mereka berterima kasih dengan tulus. Russell menyuruh mereka mengikutinya agar bisa segera kabur dari kapal terkutuk ini. Tiba-tiba, suara makian terdengar dari belakang. Sang wakil kapten ternyata sudah bangkit berdiri lagi dengan wajah merah padam penuh amarah. Dia mendesis marah dan bilang Russell harusnya mengincar kepalanya tadi. Dia heran setengah mati kenapa monster sekuat itu masih sanggup berdiri setelah terkena sihir yang dulu menumbangkan ksatria hebat, tapi tidak ada waktu untuk merenungi hal itu sekarang. Russell buru-buru menyuruh para elf membawa tawanan lain naik ke atas dek demi keselamatan mereka. Wakil kapten tertawa sinis dan mengejek niat sok pahlawan Russell yang sibuk menyelamatkan budak. Saat bertarung, dia langsung melesat maju dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Kurang dari sedetik, dia sudah berada tepat di depan Russell. Namun sang protagonis dengan sigap memunculkan perisai pelindungnya kembali. Tebasan pedang itu menghancurkan perisai pertama, tapi tertahan di lapisan kedua. Si ksatria menggeram kalau kali ini dia tidak akan memberi celah bagi Russell untuk menyerang. Balik seperti tadi, dia mulai menghujani perisai itu bertubi-tubi dengan sangat brutal. Russell terpaksa terus membuat perisai baru sementara sang wakil kapten terus menghancurkannya. Satu-satunya jalan hanyalah mengulur waktu demi evakuasi. Saat pertarungan semakin memanas, para elf berhasil mengamankan kunci sel tahanan. Russell terus bertahan sekuat tenaga demi menyelamatkan para tawanan. Begitu Willow berteriak semua orang sudah aman, taktik baru pun dimulai. Wakil kapten masih terus menyerang perisai seperti orang kesurupan. Meskipun mendengar kalau para budak sudah melarikan diri, dia dengan dingin mengejek kalau hal itu tidak mengubah apapun. Russell tiba-tiba membalas dengan suara naga yang menggelegar bahwa ini justru mengubah segalanya. Selama ini dia tidak bisa bertarung lepas, karena ruangan yang terlalu sempit dan penuh dengan tawanan. Tiba-tiba sisi ruangan meledak dalam kobaran api yang mengurung mereka berdua. Wakil kapten terkejut melihat situasi berbalik secepat ini. Russell menegaskan kalau absennya para tawanan membuat dia bebas membantainya. Api membara memenuhi ruangan dan saat wakil kapten menatap mata sang protagonis, dia gemetar hebat melihat matanya berubah menjadi reptil yang mengerikan. Dia langsung melompat mundur ketakutan. Dia memasang kuda-kuda baru dengan kedua pedangnya sambil tertawa canggung. Menerka apakah bocah ini benar-benar berniat membunuhnya? Karena tidak mau mengambil risiko, dia memutuskan untuk menyerang terlebih dahulu. Dia melesat maju secepat kilat dan bertekad menembus pertahanan Russell dalam sekali tusuk. Namun sebelum dia sempat mendekat, cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul di hadapannya hingga membuatnya melambat. Sang protagonis melepas perisainya dan kini memegang senjata sihir andalannya. Tombak api legendaris yang dulu pernah menghancurkan para golem es. Kesatria itu tetap nekat menerjang ke depan dengan pedangnya. Awalnya dia mengira itu cuma tombak api biasa. Namun, saat merasakan pancaran aura murni di sekitarnya, dia sadar senjata itu jauh lebih berbahaya dan tingkatannya berada di atas rata-rata. Meski begitu, dia keras kepala menerobos masuk dan langsung terjebak. Saat sang wakil kapten mendekat, Russell langsung menghujamkan tombak api itu ke tubuhnya hingga semuanya menjadi hancur lebur. Sementara itu di atas dek, Dom Tlikun masih bertarung sengit melawan para kurcaci neraka. Dia mulai mengumpat kesal, karena jumlah mereka bukannya berkurang malah terus berlipat ganda tanpa henti. Dom heran kemana perginya saudara bodohnya itu dan kenapa tidak kunjung datang membantu. Kurcaci api terus menyerang dan membelah diri. Memaksa Dom untuk terus mengayunkan pedangnya demi bertahan hidup. Dia meyakinkan diri untuk bertahan sedikit lagi sebelum menyerang balik. Namun tiba-tiba,
Cahaya menyilaukan menembus sela-sela lantai kayu kapal. Dom terkejut melihat pancaran energi dari kabin bawah. Langkah kakinya terhenti saat cahaya itu semakin terang dan menghancurkan lantai kayunya. Detik berikutnya, ledakan energi maha dahsyat meledak dari bawah hingga nyaris membelah kapal menjadi dua. Gelombang kejut yang dahsyat mementalkan Dom hingga dia pingsan tak sadarkan diri. Sang Master Menara Api tertegun melihat kehancuran itu dan kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi di sana. Tapi percayalah, kalian dan saya harus menunggu kelanjutannya karena Daria melihat para tawanan mulai keluar, sementara Russell terbaring pingsan di balik reruntuhan kapal yang hancur lebur. Yuk, langsung kita intip layar notifikasi yang muncul di depan matanya. Karakter utama kita berhasil menyelesaikan misi dan dapat hadiah batu mana tingkat menengah. Tapi saat musuh sadar kapten mereka sudah tumbang, mereka langsung buru-buru naik ke perahu penjaga buat membalas dendam. Untungnya, Nona Daria Snow White tahu rencana busuk itu. Dia langsung tertawa licin sambil menggenggam tongkat sihirnya erat-erat, bersiap untuk beraksi. Dan boom, dia memanggil semua kurcaci api. Makhluk gokil ini muncul dari tanah, menggulung diri jadi bola membara. Lalu dilempar langsung ke arah perahu para bajak laut malang itu. Serangan beruntun yang epik. Kurcaci api neraka itu sukses menghancurkan kapal-kapal kecil di sekitarnya. Sementara itu, di dalam dek kapal, seseorang mendekati karakter utama kita dan mulai menyembuhkannya sampai dia akhirnya siuman dan langsung bertanya apa yang terjadi. Begitu Russell mencoba bangun, Nona Ilo menyuruhnya diam dulu. Sambil terus menyalurkan sihir, dia menjelaskan kalau mananya belum pulih total. Jadi proses penyembuhan ini agak lambat dari biasanya. Sabar dulu ya, anak muda. Nona Ilo memujinya karena berhasil mengalahkan dua ksatria tangguh sendirian. Tapi Russell malah kebingungan setengah mati. Sementara itu, di sudut lain, Dom dan saudaranya diikat di tiang gara-gara kelakuan konyol mereka. Lalu Nona Ayu mendekat dan berkata kalau dia berutang budi sangat besar pada Russell. Meski belum bisa membalasnya sekarang, dia berjanji akan mencari caranya. Dia memperkenalkan diri sebagai Ayu, nyonya dari suku Astrid Putih. Dia bahkan bersumpah demi kehormatan leluhur akan membalas jasanya nanti. Karakter utama kita dengan rendah hati menyebutkan namanya dan bilang dia cuma melakukan tugasnya. Sebagai pelindung, di sisi lain, dua peri pria langsung melapor pada Sang Master Menara Api tentang kondisi tawanan. Daria memuji kerja keras mereka. Sementara Mia Snow White tampak kagum dengan kesetiaan mereka dan langsung memberikan pujian hangat kepada Ayu. Russell cuma bisa melongo melihat para peri ternyata jauh lebih ramah dari dugaannya. Karena penasaran, dia akhirnya bertanya pada Nona Ilo tentang maksud ucapannya yang misterius di dalam kabin tadi. Nona Ilo sempat berpikir sejenak, lalu bertanya apa yang dimaksud adalah soal aroma roh pada tubuh Russell. Hal ini langsung membuat Nona Daria penasaran setengah mati, dan Russell mengiyakan hal itu. Tanpa basa-basi, dia langsung bertanya, apakah Russell punya darah keturunan naga? Pertanyaan telak itu bikin dia shock, karena sangat akurat. Nona Ilo lalu membocorkan kalau dia juga memiliki darah naga hijau. Nah, perhatikan bagian ini baik-baik. Walau darah naga di tubuhnya cuma setetes, dia tahu kalau darah itu bisa memikat para roh. Tanpa ragu, Nona Ilo langsung menggenggam erat tangan sang karakter utama kita. Dia bilang aroma roh di sekitar Russell luar biasa kuat. Mendengar hal itu, Nona Daria mulai berspekulasi dalam hati. Apakah darah campuran naga inilah yang membuat perkembangan kekuatan Russell melesat begitu cepat? Dia berpikir kalau anak ini bisa jadi sosok yang mengguncang kerajaan Endian, bahkan seluruh dunia. Tidak lama kemudian, beberapa ksatria baik hati datang membantu para tawanan untuk turun dari kapal. Saat hendak berpisah, Nona Daria menebak kalau Nona Isilo akan terus bersembunyi sampai kekuatan mananya pulih sepenuhnya. Isilo pun mengiyakan tebakan itu dengan penuh percaya diri. Sang Master Menara Api lalu menawarkan rumah besarnya yang dekat dari sini sebagai tempat menginap, sekaligus meminta Ilo membantu melatih Russell. Russell langsung bingung. Latihan macam apa yang dimaksud Master Menara Api ini? Ayu melihat ini sebagai kesempatan emas membalas budi. Dengan pipi merona marah, dia mengajukan diri untuk ikut. Nona Daria malah menggoda Russell dan bertanya jahil, kenapa dia malah kelihatan tegang begitu. Russell buru-buru membantah dan bilang dia sangat bersemangat. Sang Master langsung memimpin jalan
dan memberitahu kalau kereta kuda jemputan mereka akan segera tiba dalam waktu dekat. Sambil naik ke kereta, Russell sempat ragu apakah dia sempat berlatih padahal semester akademi sebentar lagi dimulai, tapi Nona Daria dengan santai bilang kalau Profesor Hubert yang akan mengurus semuanya. Akhirnya mereka semua tiba di kereta jemputan. Setelah perjalanan singkat, kusir menghentikan kereta tanda mereka sudah sampai. Nona Daria memberitahu kalau rumah mewah di hadapan mereka adalah tempatnya. Melihat mereka tampak tegang, Master Menara Api meminta mereka menganggap rumah sendiri saja begitu. Masuk ke dalam, sambil berjalan melewati taman yang indah. Semua orang sibuk mengagumi kemegahan mansion ini. Nona Ilo memuji keindahan tempat tinggal Daria dan berterima kasih atas kebaikan yang diberikan kepada dirinya dan para anak buahnya. Namun, di tengah langkah mereka, Russell merasakan sesuatu yang janggal. Dia berhenti sejenak dan menatap sekeliling dengan heran. Ada daya tarik aneh yang sangat familiar dari tempat ini, walau dia sendiri sempat bingung kenapa. Hingga akhirnya, ingatan masa lalu mendadak muncul. Dia pernah ke sini bersama orang tuanya bertahun-tahun lalu. Russell langsung menghampiri Nona Daria dan bertanya, apakah mansion megah ini sebenarnya bukan milik sang master sejak awal. Nona Daria nggak salah tingkah lalu bercanda kalau orang lain bisa mengira dia mencurinya. Russell pun langsung meminta maaf dengan canggung. Sebelum akhirnya Daria membenarkan bahwa dia membelinya dari serikat pedagang. Russell langsung tersadar kalau tanah ini dulunya milik keluarganya sebelum ayahnya terbunuh dan keluarganya hancur berantakan. Dia teringat desas-desus kalau setelah kejatuhan mereka, rumah ini dijual dengan harga sangat murah. Kembali ke rumah masa kecilnya seperti ini, menyisakan perasaan campur aduk di hatinya. 1 minggu kemudian, Nona Ilo terbangun dan berjalan menuju ruang tengah, di mana Master Menara Api sudah menunggunya. Sambil memeriksa auranya, sang master senang melihat kekuatan Mana Ilo sudah pulih cukup banyak. Ilo sangat berterima kasih atas semua kebaikan itu. Lalu Daria kembali mengungkit rencana latihan untuk Russell. Ilo dengan senang hati menyatakan dirinya sangat siap. Namun dia mendadak heran karena tidak melihat Russell di sana. Daria pun tertawa licik dan bilang kalau dia sudah mengirimnya melakukan sesuatu. Kalian pasti menebak dia dikirim belanja kan? Salah besar. Russell justru jatuh bebas dari tebing tinggi sambil berteriak histeris. Untungnya, ada sungai di bawah yang menyelamatkan nyawanya dari benturan keras. Sambil terengah-engah mencari napas, Russell sadar dia gagal lagi dalam latihan gila ini. Dia kembali teringat perintah yang diberikan oleh Nona Daria beberapa jam yang lalu. Saat itu, Russell mengaku kalau dia terlalu mengandalkan perisai pelindung untuk bertahan hidup. Jadi hal paling krusial baginya adalah jarak. Daria setuju, karena jarak adalah segalanya bagi penyihir. Sambil tersenyum tipis, dia meminta Russell memperhatikan gerakannya. Nona Daria melangkah maju melewati tepi jurang. Dan secara ajaib api mulai terbentuk di bawah kakinya yang melayang di udara. Dalam sekejap mata, tubuhnya diselimuti api besar lalu menghilang tanpa jejak sebelum mendadak muncul di ujung tebing seberang. Russell, yang menyaksikannya langsung sadar itu adalah sihir distorsi. Teknik legendaris ini bernama Blink. Setelah sampai di seberang, Nona Daria memerintahkan Russell untuk menyeberangi tebing menggunakan teknik yang sama karena sihir ini akan sangat berguna nantinya. Dan benar saja, layar misi baru langsung muncul menantangnya untuk mempelajari Blink dengan imbalan. Batu mana tingkat menengah, karakter utama kita akhirnya merangkak keluar dari air menuju tepi sungai. Sambil memanjat tebing kembali, Russell menganalisis kalau penggunaan Blink tidak bergantung pada tingkatan lingkaran sihirnya. Dia menyimpulkan kalau sihir ini murni membutuhkan pemahaman teori yang matang. Setelah berdiri tegak di puncak, Russell kembali mencoba melompat dengan nekat. Tapi sayang, dia gagal lagi dan meluncur bebas ke air. Berjam-jam kemudian, dia terus memanjat sambil kelelahan. Dia mulai curiga, apakah latihan ekstrem ini juga sengaja dirancang untuk melatih staminanya. Sesampainya di atas, Russell bersiap fokus penuh dan mulai melangkah maju dengan api membara di kakinya. Kedua kakinya kini benar-benar diselimuti kobaran api yang membara saat dia mulai melayang melewati tepi jurang. Tapi di momen krusial itu, sebuah teriakan tiba-tiba mengagetkannya dari belakang. Russell kembali jatuh bebas. Saat menoleh ke atas,
Pelakunya ternyata Nona Daria yang cuma tersenyum canggung melihat Russell berteriak histeris di udara sepanjang jalan ke bawah. Malam harinya, Daria membawa Russell dan Ilo ke tempat berbatu yang tenang dekat perapian. Dia mengumumkan kalau hari ini Russell akan mulai mempelajari dasar-dasar tentang kontrak roh. Nona Ilo akan mendampinginya secara langsung. Dia bangkit berdiri dari tempat duduknya dan menyatakan siap membantu Russell, yang langsung disambut ucapan terima kasih tulus dari karakter utama kita. Nah, ikuti terus keseruannya, karena petualangan magis Russell baru saja dimulai. Ilo memintanya memejamkan mata dan membayangkan api, hingga tubuhnya diselimuti kobaran api dahsyat saat Ilo masuk ke pikirannya. Nah, kalian dan aku bakal melihat momen gila saat Iso masuk ke pikiran si cowok buat menuntunnya. Ilo menjelaskan rahasia unik kalau setiap makhluk punya gerbang roh dalam dirinya, entah kamu, manusia, peri, atau ras lain, semua sama saja, karena pada akhirnya semua lahir dari alam. Tapi di dalam pikirannya, Iso malah melihat penglihatan mengerikan tentang kematian dan perang besar yang membara. Api membara keluar dari tubuh Russell, kobarannya sangat dahsyat, sampai Master Menara Api saja sok. Sementara itu, Iso yang masih menelusuri pikiran Russell heran dengan gejolak hebat di dalam hatinya. Dia terus mencari lalu melihat bayangan mengerikan tentang seorang pria yang dibunuh dengan kejam. Saat mencari lebih dalam ke arah gerbang dunia roh, dia malah dihadang oleh sebuah pemandangan aneh yaitu pusaran air raksasa yang menghalangi jalan. Dia bingung apa sebenarnya pusaran itu. Di sisi lain, Russell menangis histeris. Iso terus membaca emosinya dan menyadari kalau cowok ini dipenuhi oleh kebencian, tapi setelah dicermati, rasanya bukan itu. Kembali ke dunia nyata, Russell meringis kesakitan saat memori kelam menghantamnya. Mana milik Russell dan Iso melonjak drastis hingga menciptakan cahaya yang sangat menyilaukan. Terang, ledakan mana itu membuat Daria Snow White panik. Karena cahaya itu terlalu kuat dan berisiko membuat mereka meledak. Daria memutuskan untuk menghentikan ritual berbahaya tersebut sebelum semuanya terlambat. Mana mereka terus meluap tak terkendali. Daria merapalkan sihir pelindung untuk menyelamatkan keduanya. Beberapa jam kemudian, karakter utama kita terbangun dan kaget melihat Master Menara Api sudah duduk manis di sampingnya. Setengah mati, kepalanya pusing saat bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Dia merasa mananya meledak begitu saja. Tiba-tiba, Nyonya Iso masuk ke ruangan, dan si cowok langsung salah fokus melihat perban di lengannya. Nyonya Iso mencoba menenangkan Russell dan berkata dia baik-baik saja. Tapi Russell langsung panik dan menyadari kalau dialah penyebab luka itu. Dia merasa sangat bersalah dan terus-menerus meminta maaf kepadanya. Karena sudah melukainya, malam harinya, si karakter utama keluar untuk menenangkan diri di bawah bintang-bintang. Sementara itu, Daria mengawasinya dari jendela kantor dan memutuskan untuk berbicara serius dengan Nyonya Iso tentang kejadian aneh saat latihan tadi. Iso menjelaskan kalau mereka sebenarnya sudah hampir sampai di gerbang roh. Masalahnya, langkah mereka terhenti karena ada luapan emosi luar biasa besar yang menghalangi jalan. Coba perhatikan baik-baik, Iso bilang itu bukan kebencian, melainkan kesedihan yang amat mendalam. Dia heran, bagaimana caranya Russell menyembunyikan luka batin sebesar itu selama ini tanpa ada satu orang pun yang tahu. Beberapa hari kemudian, Daria memanggil Russell. Sambil tersenyum manis, Daria mengumumkan kalau latihan barunya dimulai hari ini. Tapi pas Russell membungkuk siap menerima tugas, Daria dengan santai bilang tugasnya adalah bersih-bersih. Si cowok melongo kebingungan. Master Menara Api menjelaskan kalau selama seminggu penuh, dia harus membantu pelayan rumah melakukan kerja bakti besar-besaran. Russell langsung shock berat karena merasa ini aneh banget dan tidak paham apa hubungannya menyapu dengan latihan sihir. Daria menambahkan kalau dia dan Nyonya Iso mau pergi ke ibu kota. Iso berpamitan dan berjanji akan bertemu dengannya minggu depan. Russell mengangguk cepat sambil mendoakan keselamatan mereka. Sebelum berangkat, Daria menegaskan kalau ini bukan hukuman. Russell pura-pura setuju, tapi dalam hati dia berencana menyelesaikan pekerjaan rumah secepat mungkin agar bisa latihan sihir teleportasi sendiri. Di waktu luang, sialnya, sebelum pergi, si Master Menara menambah satu aturan konyol. Russell dilarang keras memakai sihir selama seminggu penuh. Karakter utama kita langsung melongo pasrah
setelah kereta kuda mereka berangkat. Dan terpaksa menerima nasibnya. Russell pun mengambil alat pen dan bersiap membersihkan koridor rumah. Karena sihir dilarang, dia memutar otak dan mencoba taktik lain, yaitu berlari kencang sambil mengepel lantai demi melatih kekuatan fisiknya secara manual. Tapi sialnya, saat asyik berlari, dia malah terpeleset genangan air di lantai. Tubuhnya melayang jatuh dan kakinya tidak sengaja menendang sebuah vas bunga mahal ke udara. Hingga melayang tinggi, Russell mendarat dengan punggungnya. Lalu vas itu jatuh hancur berkeping-keping di sebelahnya. Tiba-tiba, kepala pelayan muncul di belakangnya dan menegur kenapa dia mengepel terburu-buru. Seperti itu. Apalagi vas yang pecah itu adalah koleksi kesayangan Nona Daria. Russell langsung teringat pesan Daria kalau dia harus patuh pada semua perintah kepala pelayan ini. Sekarang, wanita itu menatapnya dengan tatapan tajam. Isyarat menyuruhnya segera membereskan kekacauan ini. Si karakter utama buru-buru memunguti pecahan vas dengan tangan kosong sambil meminta maaf. Sambil memakai sarung tangan, si kepala pelayan mengingatkan kembali aturan dasar, bahwa dia dilarang keras memakai sihir minggu ini. Dia memberikan kain lap dan menyuruh Russell mengikuti metode bersih-bersih darinya. Saat Russell sedang mengelap vas lain, tiba-tiba wanita itu muncul lagi di belakangnya. Kalian pasti tahu kan rasanya diikuti terus. Pas lagi mengapa, si kepala pelayan muncul menanyakan kolong pintu. Dia ada di mana-mana, bikin si tokoh utama kita ini benar-benar frustrasi setengah mati. Sepanjang hari, wanita itu terus menceramahi dan mengoreksi semua pekerjaannya tanpa henti. Begitu tugasnya selesai, Russell langsung ambruk di lantai sambil menghela napas panjang karena tenaganya benar-benar terkuras habis. Dia heran kenapa latihan sihirnya malah berubah jadi babu begini. Mengingat si kepala pelayan yang selalu mengawasinya dengan ketat, Russell mulai berpikir apakah Nona Daria sebenarnya sedang menguji kekuatan mental dan kesabarannya. Saat sedang melamun, si kepala pelayan tiba-tiba mengumumkan waktu makan siang. Dia berjalan ke dapur sambil menyuruh Russell mengikutinya. Russell yang sudah lelah dan malas berurusan dengannya menolak dan berkata akan makan nanti saja. Namun kepala pelayan langsung melotot dan menyuruhnya ikut dengan nada dingin yang mengancam. Si karakter utama tidak punya pilihan selain patuh. Di dapur, semua pekerja mansion sudah berkumpul untuk makan siang bersama. Russell menyadari kalau ternyata ada banyak sekali orang yang bekerja di kediaman ini. Saat sedang memperhatikan sekitar, pria di sebelahnya bertanya siapa namanya. Si karakter utama menoleh dan melihat pria ramah tersenyum kepadanya. Russell Raymond. Mendengar nama Raymond, pria itu langsung terkejut seperti mengetahui sesuatu hingga keringat dingin mengucur. Russell sempat mengira pria ini tahu masa lalu keluarganya. Tapi ternyata dugaan si cowok salah besar. Pria itu malah memuji ketampanan Russell, terutama rambut hitam dan mata merahnya yang menawan. Pelayan lain yang mendengar ikut menimpali kalau mata merah Russell terlihat sangat keren. Tiba-tiba pekerja lain menepuk pundaknya dan meminta izin untuk memegang otot lengannya. Begitu disentuh, si karakter utama hampir saja berteriak histeris ketakutan. Pria itu langsung memukul kepalanya sambil bercanda, memicu gelak tawa dari seluruh orang di ruangan. Russell terpaksa ikut tertawa hambar. Meski batinnya meronta-ronta membayangkan harus menghadapi kehebohan ini selama seminggu penuh. Dia menghibur diri, kalau semua kegilaan ini pasti bagian dari latihannya. Tidak lama setelah itu, dia bersama pekerja lainnya pergi menebang pohon V mengangkut kayu ke desa. Padahal tugas ini bisa selesai sekejap memakai sihir, tapi karena dilarang, dia terpaksa memikul kayu melewati jembatan kecil bolak-balik. Setelah lelah memotong kayu, mereka semua bersantai di tepi danau untuk merayakan kerja keras hari ini. Mereka bersulang meriang. Russell tanpa ragu langsung menenggak birnya layaknya seorang profesional yang sudah sangat berpengalaman. Hingga membuat pria di sebelahnya kaget setengah mati. Pria itu menepuk punggung si karakter utama dengan keras, sampai bir di mulutnya muncrat semua. Russell protes kenapa dia tiba-tiba dipukul tanpa alasan jelas. Pria itu memperingatkan kalau dia masih muda dan alkohol bisa merusak ototnya. Hal itu membuat Russell tersadar kalau sekarang dia berada di tubuh remaja. Sempat lupa karena terbiasa dengan kehidupan lamanya sebagai tentara bayaran yang hobi minum alkohol bebas. Salah satu pekerja senior tertawa lalu menuangkan bir lagi ke gelasnya sambil menasihati,
agar Russell belajar minum bersama orang dewasa. Di sana, paman itu berkata pemandangan indah ini sangat sayang untuk dilewatkan tanpa segelas minuman hangat. Mereka semua pun menikmati indahnya matahari terbenam bersama. Tiba-tiba, suara misterius berkata, kalau mereka hampir saja melakukan dosa besar lainnya. Semua langsung menoleh mencari asal suara itu, yang ternyata adalah si kepala pelayan. Dia berkata dosa terbesarnya adalah minum tanpa camilan enak, lalu membawakan sekeranjang makanan ringan untuk dibagikan kepada mereka. Semua orang bersorak gembira sambil bersulang untuk anggota baru keluarga mereka, yaitu si Russell. Gelak tawa pun pecah, dan kali ini Russell benar-benar tertawa lepas tanpa beban. Kepala pelayan tersenyum tipis melihat kebahagiaan si cowok, dan terus memperhatikannya dari kejauhan. Dia melihat Russell bercanda akrab dengan paman yang melarangnya minum tadi. Benar-benar seperti keluarga sungguhan. Selama beberapa hari berikutnya, kepala pelayan tetap mengawasinya dengan ketat. Bahkan saat dia menyapu genteng rumah saat malam tiba, mereka selalu makan malam bersama sambil bertukar cerita hangat. Di hari terakhir sebelum Daria Snow White kembali, Russell duduk merenung di tepi air mancur dan menyadari kalau besok sudah tepat. Dan disinilah kita sadar, si kepala pelayan tiba-tiba membuarkan lamunan Russell yang merasa cemas, lalu meledet kalau dia hobi banget nongkrong sendirian di dekat air mancur. Kalian harus tahu, cowok ini kaget banget pas lihat dia dan langsung berdiri menyapa. Sambil benerin kacamata, cewek itu nanya mau berapa kali nyapa dalam sehari. Si protagonis cuma ketawa canggung, karena refleks aja, dia penasaran kenapa dia selalu ke tempat ini, dan Russell sempat terdiam. Akhirnya, dia bilang tempat ini bikin dia ingat orang-orang tertentu. Si pelayan lalu bilang penyihir kan bisa teleportasi, kenapa gak? Langsung samperin aja. Russell ngejelasin kalau teleportasi itu susah banget. Lagi pula orang yang dia maksud ada di tempat yang gak bisa dijangkau. Si pelayan dengan cuek mengira penyihir gak punya beban hidup, dan Russell langsung bercanda bilang teorinya aneh banget. Sambil pergi, pelayan itu ngingetin kalau besok hari terakhirnya bersih-bersih dan harus kerja keras sampai akhir. Karakter utama langsung iyain. Sebelum pergi, dia bilang gak paham sihir, tapi tahu Russell itu orang baik. Kali ini dia gak manggil paman lagi, melainkan langsung sebut namanya. Russell terharu banget dan cuma bisa melihatnya diam-diam. Pelayan itu bercanda kalau Russell gagal jadi penyihir hebat, dia bakal rekrut Russell jadi pelayan pribadinya. Russell pun ikut bercanda dan bilang bakal mikirin itu dulu. Besok paginya, si protagonis keluar buat menyambut kedatangan Daria Snow White dan Nona Islo. Mereka nanya kabarnya dan dia bilang baik-baik aja. Daria Snow White langsung narik Russell buat jalan berdua dengannya. Saat mereka berjalan melewati taman, coba perhatikan bagian ini. Dia tahu minggu ini berat buat Russell, tapi Russell santai aja. Daria bilang butuh waktu lama nyari obat buat memulihkan mana Islo yang hilang akibat gagal menembus gerbang rohnya. Dia juga nemu info menarik di catatan kuno. Daria bilang kalau desa ini dulunya milik keluarga Raymond. Russell langsung tertunduk lesu, tampak diam sekaligus sangat tegang. Master Menara Api bilang kalau hati Russell menyimpan pusaran badai besar yang bikin mereka gagal nembus gerbang roh. Daria nanya apa yang Russell rasain itu amarah atau malah kesedihan mendalam. Protagonis kita terus menatap tanah dengan lesu dan bilang kalau dia merasakan semua emosi itu. Sekaligus, Daria Snow White langsung teringat momen pertama kali melihatnya di perpustakaan belajar. Mati-matian demi meningkatkan sihirnya. Dia sadar selama ini, Russell berjuang sendirian tanpa bantuan siapapun. Sekarang dia melihat Russell sebagai kepala keluarga kesepian yang berusaha membangun kembali nama klan pribadinya. Daria pun memberi penawaran dan meminta Russell menerima tanah wilayah tersebut. Russell kaget setengah mati dan nanya maksudnya apa. Daria menenangkan dia dan bilang ini bukan hadiah gratis, tapi ada syaratnya. Dia ingin Russell jadi penyihir andalan Menara Blazing demi melindungi negara. Dengan begitu, Russell bisa dapat banyak uang dan membeli tanah itu darinya. Russell pun bernapas lega mendengarnya. Daria tersenyum manis dan nanya apa dia paham maksudnya. Dia juga ngingetin kalau Russell gak usah berjuang sendirian lagi. Malamnya, mereka kembali ke hutan buat latihan. Lady Elu bilang kalau sebelumnya, kalian pasti ingat dia belum ngebangunin kesadaran Russell pas dekat gerbang roh. Dulu cuma dibimbing mana bawah sadar.
Tapi kali ini mereka bakal masuk bareng dalam kondisi sadar penuh. Russell tampak ragu buat mencoba lagi dan khawatir kalau Lady Elu bakal terluka. Elu mencoba menenangkannya dengan bilang mereka bawa banyak ramuan obat. Tapi protagonis kita tetap gak mau melukainya lagi. Elu menyuruhnya menutup mata dan membayangkan api seperti waktu itu. Dia bakal memicu imajinasi Russell biar tetap sadar saat tiba di sana. Gak lama kemudian, mereka pun berhasil masuk ke alam bawah sadar Russell, dan kali ini dia bisa melihat sosok Elu dengan jelas. Russell menatap kedua tangannya dan perdana melihat wujud murni mananya. Elu menuntunnya jalan dan bilang jalurnya aman dan tenang sampai mereka tiba di area pusaran air. Pas berhenti di tepi tebing, Elu menunjuk pusaran air raksasa yang masih bergolak. Katanya, masih sangat sulit buat menjangkau pusat gerbang roh tersebut. Russell mulai melangkah mendekati pusaran itu, tapi Elu memperingatkannya untuk jangan mendekat. Begitu dia nekat maju, kekuatan dahsyat langsung mementalkannya sampai dia berteriak kesakitan. Lady Elu bilang kalau tindakan itu sangat berbahaya, bahkan hanya untuk dilihat, apalagi diterobos masuk. Tapi akibat benturan tadi, Russell akhirnya paham esensi pusaran itu. Dia mulai bisa melihat sekilas ingatan yang ada di dalamnya. Mulai dari lulus akademi, memilih menara sihir, membangun klannya, hingga membalaskan dendam kematian sang ayah. Semua beban itu menghantam pikirannya. Ini adalah keinginan terdalam yang mustahil dia abaikan begitu saja. Dan dia sedih karena gak bisa membuang impian itu. Tiba-tiba terdengar suara asing yang bertanya bagaimana rasanya tinggal bersama Russell. Saat mendongak, dia menyadari itu adalah suara Daria Snow White. Di dunia nyata, kepala pelayan sedang memberitahu Daria kalau Russell adalah pemuda yang baik. Di alam bawah sadar, Russell menyadari kalau Daria pasti sedang berbicara dengan Master Menara Api. Daria bertanya apa pelayan itu selalu menemaninya sesuai perintah, dan si pelayan mengiyakannya. Mendengar itu, Russell akhirnya paham maksud tersembunyi dari latihan seminggu ini. Dia langsung teringat Profesor Hubert yang selalu peduli padanya. Dia teringat para pekerja yang menyambutnya hangat seperti bagian dari keluarga mereka sendiri. Dia juga teringat ucapan terakhir si pelayan yang tulus memujinya. Terakhir, dia mengingat pesan Daria agar tidak berjuang sendirian karena ada banyak orang di sisinya. Semua kepingan itu menyatu. Menyadarkannya akan sebuah pelajaran berharga hingga air matanya mulai menetes deras membasahi pipinya. Kita tahu dia gak bisa ngilangin pusaran itu, jadi cuma ada satu pilihan tersisa. Sambil memantapkan hati, Russell memutuskan buat melompati pusaran badai tersebut. Dia mengingat latihan